Jadi si Ya. penulis itu adalah seorang Kristen yang mencoba menanyakan tentang atau mencoba untuk menanggapi, memberikan tanggapan, mengeksplor pandangan terkait tentang Yesus ini sebagai tokoh mitos dari beberapa scholar yang sangat kredibel dan sangat objektif. Makanya tadi itu metode saya tadi itu adalah saya bacakan dulu abstraksinya, saya bacakan poin-poin pentingnya, kutipan-kutipannya. Nah, di situ sebagai seorang Kristen yang publish jurnalnya adalah Sola Gracia, dipastikan pasti ingin membela keberadaan Yesus, nggak mungkin enggak. Tapi masalahnya adalah pembelaan itu pembelaan doktrinal atau pembelaan opini yang sifatnya itu kira-kira bisa jadi kemungkinan. Bukan pembelaan historis yang terbukti bahwa ini kalau kami umat Islam kan beda, Pak. Contohnya di buku ini nih. Di buku ini Ustadz Nuruddin membantah semua perkataan Munif Syiri dengan menunjukkan dia berbohong. Di mana kutipan pembohongannya? Di sini, di sini. Mana ayatnya? Ini nih. Mana antitesisnya ini? Kalau Sola Gracia ini tidak mampu membantah pernyataan dari para scholar tersebut. Justru malah mengeksplor pemahaman para scholar. Hanya memberikan kesimpulan kemudian bahwa iya, memang ada orang-orang yang telah mengkritisi keberadaan Yesus dulu. Iya, itu ada. Pertama, tidak membantah bahwa fakta itu ada. Kedua, tidak bisa membantah tidak bisa memberikan antitesis dari para scholar yang sudah ada. Begitu, Pak. Jadi makanya itu tadi kan saya sempat baca itu kesimpulannya, artinya inti dari sebuah jurnal tersebut kan, di mana si penulis di sana dia tidak mengeluarkan statement atau menemukan suatu penelitian, dia hanya saja membenarkan bahwa benar ada yang mencoba-coba untuk orang-orang yang mau, orang-orang yang tidak bilangnya ya, orang-orang yang tidak sepakat bahwa Yesus itu punya histori, itulah intinya. Iya, memang begitu poinnya. Iya kan? Jadi Yuniriva menampilkan itu berarti sama saja Yuniriva menunjukkan bahwa ada loh, ini jurnal menunjukkan bahwa ada orang-orang yang coba membantah histori Yesus. Memang betul, itu tujuan jurnal saya. Ini menunjukkan orang-orang tersebut, gitu. Jadi jurnal itu bukan menunjukkan bahwa benar-benar Yesus tidak punya histori, gitu kan? Pak, Bapak ngerti nggak sih? Makanya dari tadi itu dengerin saya, Pak. Tidak ada satupun jurnal ilmiah dari Kristen membuktikan keberadaan Yesus dan kebenaran kitab kalian itu yang ilmiah, Pak. Yang ada adalah sumber-sumber pernyataan para scholar itu baru ilmiah. Pahami baik-baik ini. Ini coba ya. Semua klaim Kristen tidak pernah bisa dibuktikan ilmiah. Tapi informasi terkait tentang Kristen bisa ilmiah. Contoh, informasi. Anda paham nggak poin saya? Dari tadi saya memaparkan tidak pernah mengatakan si penulis mengatakan bahwa Yesus itu mitos. Tidak. Saya mengatakan ada 4 scholar yang mengatakan Yesus itu mitos. Dan sumber yang saya dapat itu dari jurnal Kristen yang mengklaim bahwa betul ada, Bu Rifa. Tapi si Kristen pembuat jurnal yang mungkin bantah agamanya. Karena apa? Dia kereteng. Jadi saya sedang mengeluarkan fakta otentik yang bukti ini tidak bisa dibantah sama orang Kristen karena ini keluar dari Kristen sendiri, Kristen yang meneliti bahwa betul ada profesor-profesor yang mengatakan Yesus itu tokoh mitos. Memang itu poin saya. Itu penegasan saya bahwa ternyata Yesus mitos bukan adalah ucapan omong kosong, melainkan perkataan dari orang-orang kredibel, orang-orang objektif, yang kemudian informasi itu dibenarkan oleh orang Kristen sendiri, yang mungkin saja kalian tak bisa bantah. Ya pastilah tak bisa bantah, memang ada kok faktanya. Gitu. Tolong, masa nggak ngerti poin itu? Masa saya harus jelaskan lagi di situ? Kan nggak mungkin ya Pak. Bapak David ini kalau kan saya coba analisa, pernah kuliah kayaknya. Kalau boleh tahu kuliah di prodi apa Pak? Atau di apa bidangnya? Kalau saya cium aroma-aroma, pernah kuliah kayaknya. Saya di elektromedis sih. Elektromedis. Bapak berarti sudah mengetahui sistem dan metode dan model ilmiah mencari informasi dan menunjukkan informasi. Tahu?
Coba Bapak tunjukkan dari tadi argumen dan klaim saya yang bertentangan dengan esensi jurnal tersebut. Baru Bapak boleh bantah. Kenapa? Bukan. Kalau kita naik untuk membantah, wait. Kalau kita itu mau membantah premis, pertama kita ngerti dulu dengan premisnya. Ketika premisnya kita sudah tahu, dan ternyata kita mengerti dan dikonfirmasi sama pembawa premis, tidak salah, maka baru dibantah premisnya. Tapi kalau premisnya saja tidak mengerti dan ternyata Bapak hanya membenarkan bahwa apa yang saya katakan itu benar, jadi Bapak tidak membantah di sini. Bapak cuma tidak mengerti tadi poin perjalanan diskusi saya. Maka saya tegaskan, Unirifa membuktikan kepada audiens bahwa ternyata pendapat Yesus itu mitos dari para skolar, itu bukan hoax, tapi itu fakta ada karena terbukti secara akademis, divalidasi oleh jurnal teologi sendiri, bahwa betul ada 4 skolar, itu baru 4 skolar yang, kenapa 4 skolar ini yang dibahas menurut penulis jurnal? Karena yang lain itu tidak terlalu dianggap. Ya bisa jadi dia sarjana tapi tidak kredibel, tidak sejalan, tidak relate dengan materi kajian dia. Tapi kalau yang 4 tokoh ini, selain dia adalah orang Kristen, kedua dia profesor dalam bidang keteologian, ketiga orang ini berpengaruh. Makanya dianggap sangat-sangat kualitas. Maka opini dan pendapat dan studi analisanya itu bisa dijadikan sebagai bahan kajian. Seperti itu. Ya. Jadi saya betul Pak, saya membuktikan bahwa Yesus mitos itu bukan pandangan isapan jempol belaka, tapi sebuah statement akademis yang memang tak terbantahkan dan bisa dibuktikan secara empirik. Begitu. Saya sepakat dengan itu, tapi yang saya perlu luruskan bahwa dari penyampaian Unirifa tadi seolah-olah ada loh jurnal yang membuktikan gitu. Padahal jurnal ya itu membuktikan bahwa ada orang yang membantah histori gitu kan. Itu justru membuktikan bahwa Yesus mitos. Ada loh jurnal yang membuktikan Yesus mitos, maka saya tampilkan jurnalnya. Jurnal itu membuktikan Yesus mitos. Kenapa? Pembuktian perkataan bahwa Yesus mitos itu tak terbantahkan. Maka jurnal itu secara tidak langsung membuktikan Yesus mitos. Dengar dulu nih Bu. Ini jurnal itu kan menyampaikan ada loh orang yang membantah histori Yesus gitu kan. Betul. Nah, Unirifa datang lagi. Terbukti enggak? Unirifa dan jurnal itu, bentar Pak. Jurnal itu membuktikan Yesus mitos. Salahnya di mana? Bukan, kalau misalnya Unirifa mau review ulang harusnya bawa bukti bahwa buku yang 3 orang yang membantah tersebut harus ditampilkan dong. Loh, jangan mereview jurnal orang. Ini nih orang Kristen nih kalau ngomong nih sembarangan nih, merusak kaidah ilmu. Kalau kita punya jurnal dan ada footnote-nya, kenapa saya harus tampilkan buku? Ilmu mana ngajarin begini? Kalau Anda ke kampus, kalau bawa jurnal harus tampilkan bukunya. Ada dosen begitu? Mana bukunya? Ini footnote-nya nggak ada. Ada gitu dosen. Ini siapa yang ngajarin kayak gini nih? Suntur. Gombal gambul. Tolonglah dosen-dosen ilmu pengetahuan ya. Kalau memang setiap mahasiswa ketika dapat jurnal harus tampilkan buku, ngapain ada jurnal? Bukti jurnal itu untuk supaya kita nggak gedek-gedek buku. Ya Allah, kok saya yang harus tampilkan bukunya? Saya di sini membuktikan bahwa ternyata Yesus mitos itu adalah hal yang tidak bisa dibantah oleh Kristen manapun dan diverifikasi oleh Kristen. Yang penelitiannya itu berdasarkan ada hasil penelitian, bukan karangan omongan semata. Lalu Anda bilang tugas saya adalah membawa buku-buku itu. Pak, ngerti arti jurnal nggak Pak? Pak, jurnal itu adalah Pak, ya, penelitian akademik yang basic literasinya itu divalidasi oleh publisher bahwa semua informasi yang terkandung di dalamnya itu tidak menyalahi aturan akademik Pak. Makanya ada footnote Pak, makanya ada body note. Body note dan footnote itu memudahkan kita mahasiswi dan akademisi supaya kita nggak capek geteng-geteng buku. Masa saya bawa perpustakaan kemana-mana Pak? Ngeri. Capek Pak, nanti kalau debat ketemu orang di angkot lagi debat Pak, masa saya tunggu ya, saya ambil buku saya dulu pulangnya. Jadi footnote dan body note itu supaya orang yang berdiskusi dengan kita bisa cross check. Kau cari bukunya sendiri, nggak pula aku yang bawakan buku. Pak, jadi tolong Pak, gini. downgrade, jangan turun Pak, jangan kita tuh kayak kita ini ngomong wawasan intelektual Pak. Bapak kalau mau mengkritisi tentang cara tulis jurnal, jangan saya Bapak kritisi. Bapak dahulu itu Bapak bikin antitesis dari strategi penulisan jurnal Pak. Itu kenapa ada body note dan juga footnote. Kenapa? Supaya nggak geteng-geteng buku-buku kemana-mana Pak. Terus Bapak minta saya tunjukkan buku. Bapak
Aduh, ya Allah. Yuni Rifa, Aduh, gini. para sekolah nih pusing saya pikirin saya nih. Dengar dulu Yuni Rifa. Di situ kan si penulis jurnal menampilkan footnote kan. Betul. Artinya si penulis itu membaca dong buku dari mereka bertiga. Iya, betul. Terus? Yuni Rifa melakukan hal yang sama enggak? Buat apa saya baca bukunya ketika saya mendapatkan sumber informasi yang kredibel, yang objektif dari penulis jurnal yang beragama Kristen? Masa si Kristen ini sengaja untuk memprovokasi agamanya sendiri? Nih, jalan nih Pak. Makanya saya buat jurnal. Buat apa saya baca bukunya? Kalau saya sudah baca bukunya, ngapain saya lihat jurnal, Pak? Belajar logika, sadar, waras, sedikit. Karena saya tidak punya bukunya, karena saya tidak punya waktu untuk baca bukunya, maka saya cari jurnal yang objektif, yang dikeluarkan oleh Kristen sendiri. Kecuali Bapak bilang Kristen penipu, karena mengeluarkan jurnal yang tidak akademis. Ini Pak, saya mengambil jurnal ini karena saya tidak punya bukunya. Makanya dikutip sama si penulis jurnal. Ngapain lagi gua baca bukunya? Si penulis jurnal sudah meneliti itu. Ya orang gila ini. Nulis gimana? Ya Anda lah buktikan bahwa antitesisnya itu tuduhan. Oh gini. Itu jurnal terindeks di mana? Nih, Anda lihat nih, ISN-nya nih, terindeks di Sola Gracia. Ini. Bantah ini, Anda bantah ini, jangan bantah saya. Anda kalau mau debat sama penulis jurnalnya, bukan sama saya hanya membacakan. Masa saya yang Anda yang tahu informasinya, saya bagi informasinya, Anda pula yang nyuruh saya sesuai keenak hati Anda. Anda yang cari tahu, buktikan bahwa ini tidak layak diterbitkan. Bukan, saya gini loh Pak, saya nggak suka dengan orang yang ketika tidak. Bukan, ciri-ciri orang belajar itu bukan gitu. Orang-orang belajar itu bukan mengkritisi dengan ketidaktahuan, tapi mengkritisi dengan ilmu pengetahuan. Kalau saya katakan, sorry, jurnal itu tidak layak. Kenapa? Pertama, jurnal itu dikeluarkan oleh sekolah abal-abal. Nah, itu namanya kita mengkritisi. Tapi Anda belum mempelajari jurnal ini, Anda saja masih baru tahu bahwa jurnal ini dipublish di sini, lalu Anda mengkritisi. Makanya Pak belajar sendiri. Santai, nggak bisa santai. Saya tuh gini loh. Saya kalau dengan orang Kristen, dengan orang Kristen itu harus penekanan bicara. Karena orang Kristen bukan hanya otak, tapi juga telinga bermasalah. Penekanan kita berkali-kali. Gunanya jurnal. Diam dulu, nggak usah. Nggak ada gunanya kau ngomong kayak gitu. Ngapain ngomong kayak gitu? Saya lagi ngomong. Jangan kau ganggu saya lagi memaparkan. Dengarkan baik-baik. Kalian Kristen, kalau ingin membela doktrin kalian berlandaskan wawasan keilmuan, ketika kalian mau membantah, mengkritisi, minimal kalian punya antitesis dulu. Contoh, Rifa mengeluarkan jurnal yang tidak layak. Kenapa? Sola Gracia itu sekolah abal-abal. Apa buktinya? Ini tidak ada satupun yang menerima. Gitu caranya. Maka saya katakan, oh berarti ini jurnal abal-abal. Clear. Saya cari jurnal lain lagi. Saya mencari jurnal dari Kristen sendiri yang dikeluarkan oleh sekolah Kristen. Supaya apa? Supaya ini tidak menjadi bukti subjektif. Lalu ketika kalian mencoba mengkritisi jurnal ini, dan lucunya kalian Kristen nyuruh saya baca buku ini, hantu, ngapain gua baca jurnal ini kalau gua punya bukunya? Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tawa aja, nggak apa-apa, yuk. Kalau aku punya bukunya, ngapain ku pakai jurnal orang? Ya ampun, inilah downgrade-nya kita ya teman-teman ya. Kenapa? Kita sudah bicara analisis. Mereka masih bicara tentang ini diterima atau enggak. Giliran kitabnya enggak peduli mereka siapa penulisnya. Perhatikan, saya pastikan Bapak David ini. Kalau saya tanya sama dia, Bapak tahu enggak penulis kitab Matius? Giliran tentang keimanannya, perkara surga dan nerakanya, dia tidak peduli. Publishnya dari mana, penulisnya dari mana. Tapi ketika kita bukti otentik yang kita tunjukkan adalah fakta akademik, dia sosok mengkritisi tanpa ada dasar. Betul. Ini kalian nih di sini nih. Makanya saya minta, tolong saudaraku Kristen, kalau mau berpolemiklah dengan pengetahuan. Bukan berpolemik dengan ketidaktahuan. Itu mempermalukan peradaban. Nanti kalian masuk kategori hama peradaban. Udah kau aja yang ngomong terus sampai ya iyalah, kau aja nggak layak ngomong di sini. Contohnya kau Kudai. Nggak layak kau nggak pantas. Kau bukan siapa-siapa. Mending Pak David. Pak David ini, walaupun dia blunder tadi, ya menyuruh saya baca bukunya. Padahal saya bacakan jurnal itu, bukti saya tidak perlu lagi membaca bukunya karena ada di publish jurnal. Kalau kutipannya salah ya Bapak yang harus buktikan. Nah, artinya setidaknya dia walaupun blunder tetap orang yang ya mungkin pernah kuliah lah. Tapi kalau kau bakso, aku ragu kau pernah sekolah. Jangan-jangan kau adalah kera.
Aku takut kau Pithecanthropus erectus yang baru keluar dari goa, takutnya gitu. Orang yang terpelajar saja di kalangan kalian itu tidak mengerti fungsi jurnal. Fungsi jurnal itu supaya memudahkan kita agar tidak perlu bawa buku kemana-mana, agar bisa merangkum isi ribuan buku atau mungkin ratusan buku. Karena kita sekarang sudah maju dalam ranah teknologi, makanya ada istilah penulisan footnote dan juga body note. Kalau seandainya itu tidak ada secara akademik, ngapain ada? Kritisilah jalur akademik. Jangan saya dikritisi, saya penikmat ilmu akademik, saya penikmat ilmu. Aduh, gitu ya. Begitu ya, tolong teman-teman yang mungkin baru kuliah, baru belajar, teman-teman mengerti dulu apa itu jurnal dan buku ya. Ya, kalian mengerti dulu apa itu jurnal dan buku, ruang lingkup jurnal dan buku itu apa. Supaya kalian tidak bias dan tidak nanti diusir dari kampus kalian karena tidak mengerti perbedaan buku dan jurnal. Spesifikasi sesuatu itu, contoh, apa perbedaan gelas ini dan gelas ini sehingga mereka dikatakan gelas yang berbeda. Ini satu hakikat guys, tapi pribadinya beda. Berapa gelas di sini nak? Ada satu hakikat gelas, tapi pribadinya berbeda. Ada berapa gelas di sini anak bunda? 2. Pinter anak bunda, berarti nggak gila ya. Nah, apa bedanya gelas satu dengan gelas yang lain? Maka ada spesifikasinya. Ini gelas bening, ini tidak bening. Maka ini bisa dikatakan namanya gelas bening. Ini gelas bukan gelas bening. Maka itu ciri-cirinya. Belajar lagi kita ke PAUD ya nak? Itu ya. Apa bedanya anak bunda? Ini sama-sama bisa dikatakan botol anak bunda? Sama. Satu hakikat nggak anak bunda? Berapa botolnya anak bunda? 2. Pinter. Ini botol 1, bukan botol 2. Ini botol 3, bukan botol 2. Ini satu hakikat, tapi 3 pribadi. Ada berapa botol anak bunda? 3. Mantap. Terus ada di bawah Liana berkata begini. Jangan samakan Allah dengan benda. Loh, Tuhan kau aja kau samakan dengan makhluk, dengan benda. Yesus itu kan benda. Yang menyamakan Tuhan kau dengan manusia kau kok, bukan kami. Justru kami yang tidak mengatakan Kita Tuhan fokus ke itu jurnal adalah... tadi aja, Rifa. Kalau masalah keimanan kan itu Saya nanti bukan orang yang ada bisa orang. diatur oleh Anda. Anda di sini haknya bertanya kalau Anda tidak punya Oh kapasitas. ya udah, saya hanya Saya bukan orang yang bisa menanyakan diatur jurnal siapa tadi aja. saja. Di sini saya bebas bernarasi sesuai dengan nilai akademis dan retorika, analogika, rasionalitas dan juga literasi yang saya baca. Tema kita di sini memang satu, yaitu Yesus fiktif. Tapi masalahnya ketika saya menjawab netizen itu hak Anda tidak berhak untuk mengatur saya, untuk melarang saya untuk menjawab atau tidak. Rifa, Hak Anda di sini hanya itu bertanya. judul jurnal tadi apa Rifa? Saya mau ini deh, saya pelajari. Apa tadi judulnya apa? Nih, publishernya adalah Sola Gracia. Nih, nomor ISSN-nya nih. Dipublish sama STT ALTH. ALTH ya, Lawang. Ditulis sama si ini yang menulisnya nih. Nih ya. Nih, yang menulisnya bukan ini nih, sorry. Ya, yang nulisnya ini nih. Ini orang yang nulis nih, si Stefanus Kristianto. Ya, ini volumenya nih. Cek nih. Cek. Itu bagus kayak gitu. Bagus itu namanya. Ya, itunya aja. Kesimpulannya aja. Coba bacakan sekali lagi tolong. Kesimpulannya Rifa. Padahal tadi udah aku bacakan kesimpulannya ini. Aku kan kadang disuruh-suruh Kristen ini mau aja ya guys ya. Itulah kadang hebat. Belajar kau Rifa. Kita sorry kau yang belajar di sini bang. Aku paling nggak suka orang Kristen di sini yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba. Di sini aku gini loh bro. Di sini posisiku tuh mengajar bukan belajar. Posisiku mengajar di sini. Ya kecuali aku di kampusku. Apa standingmu mengajar saya Rifa? Lah, memangnya kau apa? Mengerti tentang kekristenan? Bukan masalah itu. Kan? Kamu mengajar nih, mengajar saya nih. Kalau aku mengajar berarti aku lebih berilmu daripada kau. Enggak, baca dulu yang tadi. Kok jadi lari sih? Yang tadi baca dulu. Ya soalnya kau banyak bicara. Kalau kau minta tolong ya minta tolong jangan banyak bicara kau. Saya mute. Udahlah banyak bicara, gila ditanggapi mencret. Inilah Kristen lucu. Piano
mari pea. Pea, Pea no. pea, Mari. pea, pea. Minta tolong pula sama kita. Nah, kau baca ini. Apa yang bisa disimpulkan di sini? Penolakan terhadap keberadaan Yesus sebagai historis bukanlah upaya yang baru. Bahkan ditegaskan di sini. Para mitisis ini kontemporer hanya mengulang dan memperkeras sebuah upaya yang dulu pernah dilakukan. Jadi sejak zaman dulu sampai sekarang banyak yang menolak Yesus eksistensinya dan memperkeras sebuah upaya yang dulu pernah dilakukan. Akan tetapi kesimpulan mereka hanya menunjukkan, nah ini nih, kesimpulan mereka hanya menunjukkan bahwa praduga mereka mengendalikan penelitian mereka. Pendapat pribadi nih teman-teman, bahwa mereka tidak sedang berupaya untuk melihat melimpahnya bukti dengan jujur. Tuduhan secara ad hominem teman-teman. Si penulis jurnal ini menuduh bahwa mereka para penulis itu tidak mau mengambil bukti-bukti lain, padahal gak ada bukti tentang Yesus. Ini nih kalau Kristen udah nggak bisa jawab, mereka ad hominem baik di jurnal mereka. Nah, itu sebabnya sekali lagi tidak ada sarjana perjanjian baru yang kompeten yang akan menaruh perhatian. Nah, bahkan dikatakan nih sarjana baru yang kompeten tidak menaruh perhatian. Kayak mana kalian mau menaruh perhatian? Bantahannya aja kalian nggak bisa. Di sini tidak ada kesimpulan bahwa mengatakan bahwa orang-orang yang menolak itu adalah orang-orang yang salah argumennya dan terbantahkan secara akademik. Tapi penulis jurnal ini justru hanya membela imannya dengan menuduh si penulis buku itu adalah orang-orang yang mereka itu hanya benci aja sama Yesus ya, nggak suka. Kayak mama kurang belanja. Coba lihat nanti jurnalku kalau keluar. Nah, keluarkan retorikanya secara intelektual, rasionalitas. Ada probabilitasnya. Saya itu aja. Saya hanya butuh kesimpulannya aja tadi bahwa benarlah ada orang yang mau mencoba-coba membantah kehistorian Yesus itu aja kan. Betul, karena memang Yesus tidak historis. Udah baca? Ada bukti otentik yang mengatakan Yesus historis. Ada nggak bukti-bukti otentik bahwa Yesus bisa dikatakan fakta historis? Ada. Apa? Yang kemana sama RK? Apa sama RK? Buku Flavius Josephus. Flavius Josephus itu buku yang sudah diperdebatkan para scholar nih. Buku Flavius, makanya saya tanya sama Ada RK lima kemarin. loh, ada RK, 5 loh Ripa. kamu tahu jurnal nggak? Jurnal itu adalah landasan teori. Saya bawa 3 jurnal hari ini tentang sejarah. Makanya kok kalau seandainya diskusi sama orang Islam tuh sedikit banyaknya berilmu lah nih. Tadi kutunjukkan ini. RK itu bawa 5 buku loh Rifa. Buku siapa? Kamu 1 buku pun nggak ada kamu tampilin. Kenapa saya bawa buku? Apa alasan saya harus bawa buku? Coba, Itu- 5 buku itu, tunggu, bentar. Statement yang Kalau paling kita- konkret. bentar, teman-teman. Buku itu, jurnal itu Tunggu. merujuk ke buku. Bibelmu buku nggak? Bibelmu buku nggak? Jawab. Bibelmu buku nggak? Hah, diam. Bibelmu Diam. buku nggak? Sorry macet. Kenapa? Ulang. Bibelmu buku nggak? Macet. Ya macet kau Oh. memang. Bukan. Memang macet kau. Aduh, jangan ke sana. Nggak, memang Jangan macet ke kau sana. yang bilang macet. Bukan jangan jurnal kau- itu merujuk Jangan ke kau atur buku. aku diskusi loh. Jangan kau atur diskusi. Aku Semua tanya, jurnal Bibelmu buku itu nggak? merujuk ke buku. Saya tanya, Bibelmu buku nggak? Jangan kayak RK kau. Saya nggak ke sana, Ditanya nggak pernah saya jawab. nggak ke sana dulu. Kenapa Karesten Jangan ini ke sana kalau sudah dulu. kita bertanya memvalidasi tidak mau menjawab? Kenapa suara saya harus keras supaya telinga kau Karena kamu mendengar? nggak pernah fokus, Rifa. Bibelmu Kamu nggak buku pernah nggak? Ini fokus saya nih. Ke tema. Bibelmu buku nggak? Ke tema. Bukan Bibelmu bukan buku ke nggak? Bibel. Kenapa saya tanya Bibelmu buku? Karena argumenmu adalah buku adalah sumber kredibel. Buku porno buku nggak? Buku dongeng buku nggak? Bibelmu buku nggak? Buku itu semua. Kalau kau katakan bahwa buku adalah landasan yang kredibel, maka kau terima buku dongeng adalah landasan kredibel tentang informasi yang harus kau terima. Inilah kalian nggak ngerti etimologi. Kalian nggak ngerti etimologi. Kalian tidak bisa membedakan buku ilmiah dengan buku non ilmiah. Aku tanya, buku kemarin itu penulisnya siapa? Satu pun RK tidak menjawab. Dia membawa kutipan Flavius Josephus. Bahkan sudah banyak scholar mengatakan itu terindikasi sudah terdistorsi. Kenapa? Ini penelitiannya. Apa metode penelitiannya? Rasional. Kenapa? Si Flavius Josephus itu pertama tidak hidup sejaman dengan Yesus. Kau nggak bisa bantah. 30 tahun setelah Tuhan kau konon katanya lari ke surga, si Flavius baru lahir, oe-oe. Maka ketika dia butuh umur 25 atau 30 tahun, berarti jarak antara kematian Tuhan kau dengan si Flavius itu penulisannya
Bisa jadi sekitar 60 atau 50 tahun. Pertanyaannya, dari mana si Flavius tahu Tuhan kau mati di salib? Mencret kalian. Sekarang kita ke Tacitus. Tacitus itu adalah sejarawan Romawi. Dia menceritakan ada oknum yang mati dibunuh karena memang merusak peradaban pada waktu itu, dianggap sekte sesat. Pertanyaanku, Tacitus itu tahu kalau yang mati itu anak Maria dari siapa? Dari mana? Mencret. Lalu, kalau kita mau mengatakan Yesus adalah tokoh historis, apa satu fakta arkeologis tentang Yesus? RK menunjukkan makam. Yang ditunjukkan si RK adalah Golgota. Golgota itu tempat yang diklaim dalam Bible ada. Pertanyaannya, apa fakta empirik bahwa di situ Tuhan kau pernah mati? Kalau aku bilang misalkannya, aku bikin sejarah. Dulu nenek moyangku pernah punya rumah di Ternate. Maka aku sebagai orang yang ahli bisa menunjukkan memang ada rumah di Ternate. Tapi itu tidak membuktikan bahwa itu punya nenek moyangku. Paham ini, Kristen nggak ngerti ini. Maka kalau membuktikan bahwa ada rumah di Ternate, aku bisa. Tapi membuktikan bahwa rumah itu nenekku, aku harus punya bukti konkret. Kalau untuk membuktikan tempat-tempat dalam kitab kau, memang kuakui ada sebagian yang memang terbukti, tapi banyak yang tidak ada dan tidak terbukti. Bahkan kata-kata sebuah daerah yang belum ada disebutkan ada. Itu banyak, atau disebut dengan anakronisme. Nah, jadi ketika dikatakan ada daerah namanya Yudea lah, Golgota lah, itu bukan hal yang menjadi subjek pembuktian kita. Yang kita minta adalah apa fakta historis, fakta empirik, penelitian akademik yang membuktikan Tuhan kau pernah tergantung di situ. Oke. Mencret kalian. Nah, sekarang saya ulang lagi, mirroring lagi. Tunjukkan kisah historisnya Isa sebagai manusia. Saya tanya sama kamu dulu, apakah setiap manusia harus punya kisah historis? Ini bukan hanya manusia, tapi tokoh. Saya terkenal. tanya, apakah setiap manusia punya historis? Punya yang tokoh Oke, yang terkenal. tunjukkan historis tentang. Jadi orang yang tidak terkenal bukan Namanya manusia. tokoh, kan Dengar tokoh. teman-teman, dengar Kan teman-teman ya. Si Kristen ini bilang, saya bertanya apa tadi? Saya tidak bertanya tokoh. Saya tanya begini, apakah semua manusia itu punya tokoh? Saya bilang apa? Rifa. Diam dulu. Isa tokoh bukan. Mulai. Kalau sudah Isa mulai bukan, Rifa tokoh itu bukan. sudah mulai kabur. Dengarkan baik-baik. Kita lari lagi ke tadi ya. Apa pertanyaan saya sama kamu? Kamu jangan peka. Saya tanya apa? Apakah semua manusia harus ada fakta sejarahnya? Bukan Kau bisa semua membedakan manusia tapi dengan tokoh nggak? Kau bisa membedakan manusia dengan tokoh nggak? Iya, tokoh. Tokoh itu Ya udah, tokoh seseorang artinya apa? Apa arti yang tokoh? terkenal saat itu, panutan Oke. saat itu. Baik, apakah setiap tokoh punya fakta historis? Punya. Ya Pasti udah, dong. kau tunjukkan tokoh sejarawan yang menuliskan tokoh tentang Musa. Kutunggu 2000 ini kok 2000 kau jadi bukan, terbalik bukan, menanyakan bukan, bukan. Ketika kau mengklaim yang namanya tokoh harus ada fakta historisnya, apa kau menganggap Musa bukan tokoh? Musa tokoh bukan? Kita nggak kemana-mana, ke Isa. Kita tidak tokoh kemana-mana, yang kita ada. tetap di jalur on my way. Ya udah, Asking tunjukkan. you what you claim, I asking to you. Your claim, apa klaim kau? Kau bilang Tunjukkan tokoh histori harus ada Isa. fakta historisnya. Aku bertanya, Musa tokoh bukan? Ini kita bicara Isa. Saya bertanya tentang Musa tokoh bukan, karena subjek pertanyaanku Itulah adalah kamu, tokoh. Rifa. Ini kita bukan Kenapa bicara yang Kristen ini lain-lain, kalau ditanya nanti. macet? Kenapa Kristen kalau ditanya macet? Karena mereka tahu kalau mereka menjawab Musa tokoh atau tidak, klaim di awalnya hancur. Maka untuk melarikan diri dari kehancuran argumennya, dia kabur red herring. Seperti RK. Ini murid RK, teman-teman. Kenapa? RK berkali-kali red herring. Ketika RK berkata, setiap manusia itu ada sejarahnya. Saya tanya, mana sejarah Daud? Ada di buku Flavius Josephus. Mana datanya? Lalu dia berkata apa? Mana data? Mana data? Dia menyerang pribadi saya. Kenapa? Karena dia tahu tidak ada sejarawan yang menuliskan tentang Daud. Dia tahu bahwa tidak ada sejarawan yang menuliskan tentang Musa. Dan kau tahu tidak, RK tidak bilang tokoh. RK itu bilang kemarin adalah seluruh manusia ada sejarahnya. Aku bawa jurnal menunjukkan bahwa yang namanya tidak semua peristiwa itu terdokumentasi sebagai fakta sejarah. Apalagi orangnya, pelakunya. Betul. Inilah kalian Kristen. Tidak bisa bedakan definisi sejarah dengan definisi proses kehidupan.
Setiap Betul. manusia itu kalau dia pernah hidup pasti punya proses kehidupan. Nah, proses kehidupan yang terdokumentasi dan terselidiki ini namanya sejarah hantu. Dan tidak semua manusia itu terdokumentasi. Dengar dulu. Bukan kau, bukan aku yang mendengarkan kau. Kau dari tadi kutanya kau nggak ngerti. Saya bertanya sekali lagi, ketika argumenmu kau ngerti silogisme nggak? Silogisme itu premis mayor, premis minor, dan kemudian premis terakhir adalah kesimpulan. Kau bilang apa? Premis mayor, semua manusia harus ada sejarahnya. Maka aku tanya, kau tahu tidak sejarah Musa? Tidak tahu, maka kau mengatakan Musa bukan manusia. Itu silogismenya. Paham? Saya bukan bahas penyalipan sekarang, saudara. Saya bahas ilmu tentang historical, fakta, opini, mitos. Historical, fakta, opini, mitos. Itu bukti kalau kau tidak sepakat lanjut ngobrol dengan saya. Itu kenapa saya kalau diskusi itu minta pertanggungjawaban akademisi kalian. Kalian tuh nggak ngerti apa-apa, nggak pernah kuliah kayaknya. Yang kau bilang tadi itu kau tidak bisa pertanggungjawaban. Yang mengklaim itu yang harus membuktikan. Kalau ada orang tidak mengklaim, kau nggak perlu minta bukti. Aku dari tadi tidak pernah mengklaim apa-apa. Betul. Kalau aku mengklaim Nabi Isa itu adalah tokoh teologik, kau harus minta pertanggungjawabanku dari sisi agamaku. Ada dalilnya di Al-Quran. Karena dia bukan tokoh historis, tapi dia adalah tokoh teologi. Kristen, tolong Kristen, kalau mau bodoh jangan ajak-ajak kami. Ya, tolong, please. Ya, yang mengklaim kau, yang tidak membuktikan kau. Kau yang mengatakan semua manusia ada fakta sejarahnya. Baru aja aku mau tanya nenek moyang kau, langsung kau bilang kan tokoh. Dan tidak semua manusia tokoh, bro. Tidak semua manusia tokoh. Ada manusia itu yang oknum kayak Yesus. Yesus itu bukan tokoh. Yesus itu oknum. Udah. Nah, kalau memang dia tokoh, apa implikasi buat peradaban dari kehidupan Yesus? Nggak ada, Paman. Nggak ada, Paman. Udah. Dia oknum. Dengar Oknum mati dulu, telanjang karena dia Rifa. dikatakan sebagai penista agama. Oknum dia. Penjahat yang dihukum mati oleh orang Yahudi. Diklaim Dengar sebagai dulu, tokoh. Rifa. Ini Apa hak saya? Apa hak kamu? Saya beri kamu kesempatan menjelaskan hak kamu sebagai apa. Silakan dijawab. Tadi kan sudah kasih tahu. Hak non akademisi di sini yang tidak ada kaitan dengan teologi dan kristologi itu adalah bertanya. Maka ketika kamu minta saya mendengarkan ucapanmu, hakmu sebagai apa? Kredibilitasmu sebagai apa? Kredibilitasmu sebagai apa? kamu maunya sebagai apa? Pendengar yang baik gitu. Bukan masalah saya maunya apa. Saya di bawah. Saya bertanya. Kalau gitu saya di bawah ketika aja kalau kamu- kayak gitu, Bang Greg. Ini room Islam. Yang ikut aturan adalah tamu. Masa ciri tamu yang ngatur yang punya rumah? Nggak tahu diri banget kau. Kau Saya kami izinkan dipanggil masuk ke loh, rumah saya kami. nggak minta loh. Kau yang minta. Kau minta aku mendengarkan kau. Saya Pertanyaanku, diminta sama apa Bang Greg alasan- loh. Oh, sorry. Kau di sini disuruh bertanya, bro. Kau terima kan? Kau terima diundang ke rumah kami. Maka ketika kau diundang ke rumah kami bukan berarti kau seenak-enaknya ngacak-ngacak kamar kami. Kau tetap ada aturan. Oh, tamu undangan ya. Tamu undangan duduknya di pojok ya. Kalau kau mau ikut Jangan masuk, kalau berlebihan enggak kau gitu. pulang. Saya nggak ngacak-ngacak apa-apa di Inilah sini, Rifa. Kristen-Kristen, bukan hanya metode Saya ilmu bertanya sesuai pengetahuan. dengan tema. Nanti kau bertanya ya. Tadi kau kutanya balik nggak ngerti. Dengar teman-teman, ini karakteristik yang harus kalian tanamkan selama-lamanya teman-teman ya. Tanamkan ini ke anak cucu kalian, bukti yang kalian lihat. Kristen masuk komal Islam ingin menjajah, ingin dapat tempat banyak bicara. Islam masuk komal Kristen justru dijadikan bahan bulian, ditanya. Ini perbedaan. Kenapa? Karena memang Kristen ini bisanya Track hanya aja, bertanya, Rifa. Jangan tapi tidak kemana-mana. mampu untuk menjelaskan. Jangan Kenapa? begitu, Rifa. Bertanya. Jangan kemana-mana. Urusan- Track kau aja. tunggu. Kamu kan Kau secara siapa? akademis, Tunggu. bicara akademis Kau kan. sebagai siapa di sini mengatur aku bicara apa saja? Kau sebagai siapa di sini? Sebagai tamunya Bang Greg. Tamu Greg di sini yang punya kuasa aku. Benar nggak, Greg? Ini segala Segala kuasa kuasa telah aku diberikan di sini. kepadaku. Aku di sini Segala sebagai kuasa telah pemilik. kuberikan. Nah, segala kuasa telah kuterima dan aku telah berkuasa di komal ini. Pertanyaanku sebagai yang berkuasa di sini. Pribadi kedua yang berkuasa dari pribadi pertama yaitu Greg sebagai host di sini ya. Aku, Jun dan Greg adalah satu hakikat Ini nggak tiga fair pribadi. namanya. Nggak fair namanya di Loh. Bang Greg.
Tunggu ku Bang tanya, Greg, tidak fairnya dalam hal apa? Kau terzolimi apa di sini? Kau di sini diberi kamu kesempatan untuk menginvasi bertanya. saya ini. Kau mengempusi? Kau masuk ke rumah orang, lalu kau mau mencuri celana dalam orang, kau dipijak kepalanya, kau pula yang merasa sebagai korban. Kau masuk ke kamar orang, diundang, lalu kau curi celana dalam orang, lalu dipijak kepala kau. Kau merasa pula yang jadi korban di sini. Aku tersakiti. Ngapain kau? Aku tadi curi celana dalam aja. Kenapa pantas kepala kau dipijak? Kain, 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 kain. Kalau sebagai tamu tahu diri, bos. Sebagai tamu itu ada aturannya. Pertama, hak Anda dari saya sebagai pribadi kedua pemilik komal ini adalah Anda hanya boleh bertanya. Silakan bertanya. Kalau menjelaskan kau nggak ada hak. Karena kau bukan narasumber. Narasumbernya adalah Rifa Yahdi Putri di sini. Silakan bertanya saja. Ah, jadi lupa. Kau kebanyakan ceramah si Rifa, jadi lupa. Itu tanda itu. Tanda on. Banyak kali cerita kau, otak kau nggak nyampe, kau tuh udah Gimana, kejam Bang Greg sebenarnya. Cuman kau langsung menyalahkan Bang Greg sih, Rifa sih. Disuruh bertanya kau diam, ngencret. Bertanya aja udah susah kau. Giliran aku banyak bicara, kau di sini ingin memotong-motong percakapanku. Aku diam, kasih kau kesempatan inilah Kristen. Kristen nggak tahu diri itu kayak gitu. Inilah Kristen kadrun. Masuk ke rumah orang ketika kita lagi menyusun-nyusun rumah, pengen ikut campur. Aku pengen juga lah ngatur rumah kalian ya. Kamar kalian pindahkan ke toilet aja. Kau tamu di sini? Ya kan aku tamu di sini. Aku diundang di sini. Ya tapi kan kami lagi ngatur rumah kami. Rifa, Kan aku tamu. siapa Duduk, yang menyakiti hatimu, diam, Rifa? diam kau dulu. Apalah Kristen ini? Kristen ini memang mereka tuh gitu guys. Ketika kita membongkar aib pribadi, karakter mereka dan aib agama mereka, mereka langsung red herring. Ya, mereka langsung ke saya. Serangannya ke saya, teman-teman. Ya. Ketika kami lagi ngatur-ngatur rumah kami, kalian datang. Ayolah pindahkanlah lemari esnya. Kemana? Ke dalam kamar kau. Lalu saya bilang, yang ngatur ini rumah saya. Apa kata dia? Ya, nggak adil kali lah. Nggak adil kali loh. Masa aku nggak boleh mengatakan ini dan itu di sini? Loh, hak Anda di sini cuma menikmati makanan. Begitu loh. Anda di sini haknya cuma memakan makanan yang sudah disajikan, Pak. Anda tidak boleh ngatur-ngatur rumah kami, Pak. Nggak adil kali kalian. Aku diizinkan dan diundang masuk ke sini. Aku kan pengen juga kawin. Ini kayak orang yang datang ke kawinan nih. Bukan pengen makan doang, tapi pengen duduk jadi mempelai nih. Ini orang ini nih. Siapa yang menyakiti Silakan hatimu, kau Rifa? bertanya. Cerita kayak abang Rifa. Jijik kali aku lah. Kristen-Kristen ini kalau udah nggak mampu bertanya langsung sok-sokan dia. Kalian tahu nggak filosofi ular Aku buludak? mau nanya jadi lupa, Rifa. Tahu nggak? Kebanyakan Filosofi tadi kamu ular cerita. buludak adalah Curhat. teman-teman. Ular buludak itu terlihat seperti hewan yang tidak agresif ya. Kalian lihat ya. Perhatikan nih. Mereka ini diperintahkan licik seperti ular ya. Kalian coba perhatikan ular itu kalau bergerak. Dia kalau tidak terganggu, dia akan bergeraknya pelan. Kecuali ada beberapa jenis ular yang tidak lazim ya, yang memang jalannya itu dia memang agak cepat. Iya. Jadi ular itu teman-teman, pertama dia untuk mencapai mangsanya dia terlihat pelan-pelan. Nanti matok. Nah, Kristen itu diperintahkan seperti ular, licik. Jadi ketika mereka itu sudah terbacok, terbabat, langsung menjadi pribadi yang janganlah kayak gitu Ripa. Kok marah-marah gitu. Padahal kita sedang bertarung dalam argumen. Tapi yang dia lihat siapa? Saya, bukan argumen saya. Dari tadi dia tidak menyinggung argumen saya. Analogi yang saya sampaikan tadi tak tersentuh oleh dia. Bahkan saya suruh bertanya pun dia udah tidak mampu lagi. Apa yang mau ditanyakan? Yesus fiktif, itu fakta. Kalau Yesus dikatakan fakta historis, ya mana buktinya secara empirik? Mana bukti-bukti kredibel tentang keberadaan Yesus? Flavius Josephus, Tacitus, itu bukan bukti yang bisa menunjukkan bahwa Yesus eksis sebagai pribadi yang historis. Kenapa? Baik Flavius dan Tacitus tidak bisa menunjukkan informasi mereka itu kredibel. Setara dengan Bible. Maka, Yesus itu secara akademik masuk ke dalam tokoh mitologi. Silakan. Ya, naikkan Kristen yang lain yang mau bertanya. Saya butuh orang Kristen yang mau bertanya saja. Kristen-Kristen yang curhat. Ya udah, saya turun aja lah ya, Rifa. Sepertinya kamu masih ini. Ya udah, silakan. Masih marah-marah. Gak usah Saya banyak turun. cerita. Saya ini mengikuti cara Yesus. Yesus itu banyak marah-marah ketika menyampaikan ajaran dia. Kau pikir Yesus itu orang yang pernah bercanda? Gak pernah. Marah-marah terus dia. Ular beludak. Dasar munafik. Mana ada? Dasar ular beludak.
Yesus mengatakan orang Farisi itu ular beludak. Kau pikir dia bicara pakai dasar ular beludak kalian ya? Dasar kalian orang bodoh. Ada kayak gitu kira-kira? Nggak ada. Waktu dia ngacak-ngacak orang jualan, ku acak jualan, jangan jualan lagi di sini ya. Nggak ada. Pasti dia marah. Maka kemarahan dalam menyampaikan kebenaran itu bukan sebuah kesalahan, tapi salah satu metode di mana itu sudah adalah manusiawi. Kenapa? Saya manusia. Emang Tuhan kalian yang katanya manusiawi tapi tidak bersifat manusiawi. Apalagi nih buka cam ini. Ngapain nih buka cam ini? Menunjukin apa? Ada manfaatnya buat peradaban nggak yang mau ditunjukin? Apa Turun sih dia. ini? Kenapa sih Kristen-Kristen ini begini sih? Dia Saya mau pemujat yang ini. Kristen yang ini aja. Pemujat dia. Selamat pagi Dinda Rifa. Pagilah. Kau aja yang paling tua di dunia ini. Apa? Mau tanya atau mau menjelaskan? Mau bertanya Dinda Rifa. Nanya aja lah. Bisa Dinda. Oke. Ya memang hak kalian Kristen cuma bertanya di sini, ku bilang. Beda komal Islam dengan komal Kristen adalah di komal Kristen menaikkan Islam untuk ditanya, di komal Islam menaikkan Kristen awam untuk bertanya agar dapat ilmu. Kami baik, kami bukan kayak kalian penghujat. Oke, Dinda. Gitu Oke, loh, Dinda. kami Oke, beda. Tanya bahasa Dinda. Al-Quran itu diwahyukan kan dalam bahasa Arab. Manusia kan bisa mengerti kan begitu. Betul? Ya, Betul. Oke, berarti Al-Quran itu diwahyukan dalam bahasa Arab. Manusia janganlah kau ulang-ulang. akan- Wahyu Al-Quran itu diwahyukan dalam bahasa Arab, betul? Betul. Berarti Al-Quran itu diwahyukan dalam bahasa Arab. Ngapain 2 kali pengulangan? Kalau sudah dikonfirmasi, lanjut ke statement selanjutnya. Gitu cara diskusinya yang baik loh. Biar nggak buang waktu, bro. Biar Dinda lebih paham gitu loh, biar Dinda paham. Aku Jadi bukan orang pertanyaannya- bodoh. Aku jangankan kau bertanya, bernapas aja aku udah tahu pertanyaanmu. Baru kau keluarkan aja napasmu, Kamu aku udah nggak tahu. apa-apa. Makanya jawab. Berarti kalau memang Gini loh bro, Dinda gini Rifa bro, bisa intuisi itu menjawab- tidak dengar. Kenapa kami punya umat Islam itu punya intuisi? Karena kami menghadapi beribu-ribu kali pertanyaan berulang. Karena kalian tidak pernah berkembang dalam bertanya. Pertanyaan kalian pasti itu aja. Makanya kami sudah memprediksi pertanyaannya. Tapi aku mengajarkan kau, kalau bertanya itu nanti kalau kau sempat kuliah, jangan kau ulang-ulang pertanyaan kau, nanti kau dikeplak sama dosen. Apakah benarkah Al-Quran itu diwahyukan dalam bahasa Arab? Betul. Jadi Al-Quran itu diwahyukan dalam bahasa Arab, betul? Oh, kau dicocol kau sama bakwan sama dosen kau nanti. Udah pulang kau. Jadi ketika kita mengkonfirmasi informasi, sudah dibetulkan sama orang yang kau konfirmasi, kau lanjut ke pertanyaanmu apa? Maka pertanyaannya adalah apa? Jadi kenapa kalau Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, ada teks Al-Quran yang ditemukan dalam bahasa Indonesia? Kan begitu. Bertanya contohnya. Bertanya saja kalian ku ajarkan loh di sini loh. Kurang baik apalah aku bunda gembala kalian ini loh. Bertanya saja untuk menunjukkan kalian manusia normal, ku ajarkan di sini. Bertanya saja loh sayang. Kok kau pula yang ku sayangkan mau muntah? Ku ludahi dulu. Bertanya saja loh. Kalau meludah setan kiri kanan ya? Kiri ya? Kiri. Ya. Bertanya saja loh. Masih tidak mengerti. Aulia, Uni, anak Uni Bula, ya sama-sama sayang. Siang, Ibu. Uni, izin bertanya boleh? Boleh dong, memang tugas Ya, Adinda Kutanimbar bertanya saja haknya di sini. Oh ya udah, kalau bertanya saya bertanya ya. Ya. Pertanyaannya, tolong jelaskan ya. Dari segala nabi yang diimani menurut keyakinan Uni, kenapa cuma Nabi Isa yang masih hidup dan pada hari kiamat akan datang? Artinya berarti Nabi Isa itu nabi terbesar dong, Bu. Bisa tolong dijelaskan kenapa? Pertama, orang Kristen kalau bertanya itu jangan jawab sendiri. Berarti kau sudah punya jawabannya, ngapain kau tanya sama aku lagi? Kau sendiri sudah punya jawabanmu. Di dalam Al-Quran, Nabi, tunggu dulu, bentar dulu. Ini lagi-lagi nih. Aku belum masuk substansi loh. Aku masuk mengajarkan umat Kristen bertanya dengan baik dan benar nih. Dia bertanya gini sama kita. Kenapa hanya Nabi Isa yang hidup
Berarti Nabi Isa itu nabi terbesar dong. Dia bertanya, dia jawab sendiri. Ngapain kau naik? Ini ya Allah. Aduh, Mak Jang. Dia langsung Ini ya. validasi duluan nih. Iya. Barakallahu fikum Bang ya. Sehat selalu. Astagfirullah. Oke, Elpran standby dulu ya. Aduh, Syukran. kayaknya aku kalau jadi dosen di STT, kayaknya aku suruh mereka dulu yang ngajar itu guru PAUD dulu loh. Dengar ya. Aduh. Uni mau ngajarin sekolah tipu-tipu. Uni kalau jadi guru di sana, Uni suruh mereka belajar ke guru PAUD dulu. Mereka diajarkan dulu tentang cara jadi manusia yang baik dan benar dulu. Gini ya, Tanimbar, dengarkan baik-baik. Buka telingamu, tangkap dengan kognitifmu yang mungkin saja terbatas. Makanya banyak makan ikan goreng agar IQ itu bagus. Banyak makan ikan goreng, rajin olahraga, dan jangan banyak nonton film porno. Jangan Uni, nanti sama kayak Tuhannya, jangan. Ya, Ikan goreng. nggak apa-apa ya. Gitu ya, karena omega 3 banyak di dalam ikan, kandungan Oh, iya. ikan yang bisa menutrisi otak. Nutrisi otak dengan cara makan makanan bergizi dan juga belajar. Banyak baca buku juga. Tanimbar begini pertanyaannya. Kenapa hanya Nabi Isa yang diizinkan oleh Allah hidup hingga detik ini? Maka harusnya yang menjawab itu saya, bukan kamu. Itu pertanyaannya. Nanti kalau berarti kau bilang, berarti kau menjawab sendiri. Dan itu nanti menghancurkan kitabmu. Tertelanjangi kitabmu. Kenapa? Saya jawab. Kalau kita ditanya, kenapa Nabi Isa itu yang diizinkan oleh Allah hidup? Karena tugasnya belum selesai sebagai seorang nabi, bukan sebagai seorang rasul. Beda ya. Sebagai seorang nabi dan seorang rasul itu beda. Nabi itu orang yang menerima wahyu yang di atas rata-rata. Rasul, nabi yang diutus. Nabi Isa nanti datang ke dunia, tugasnya bukan sebagai rasul, artinya tidak membawa risalah baru, tapi sebagai seorang nabi, sebagai seorang manusia yang dimuliakan oleh Tuhan yang memiliki wahyu dari Allah. Apa tugasnya? Ini Mr. Alex tolong di mute dong ya bro. Kalau sudah ditutup mic-nya jangan dibuka dulu ya bro. Oke, turun dulu deh kalau nggak bisa di mute. Apa misi Nabi Isa menurut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Yaitu diantaranya adalah memberangus babi yang kau makan dan mematahkan salib yang kau jadikan simbol kasih yang ternyata simbol kutuk. Yang terakhir, yang selanjutnya apa tugas Nabi Isa? Sebagai ilmu li saat, ilmu saat kiamat. Ilmu li saat, ilmu saat-saat, tanda-tanda. Dalam bahasa Arabnya gitu. Dalam bahasa Indonesianya apa? Tanda-tanda tuh datangnya hari kiamat dengan kemunculan Nabi Isa. Artinya dia punya tugas sebagai nabi. Selanjutnya apa? Membunuh Dajjal. Siapa Dajjal yang dibunuh? Tuhan kalian nanti. Ya. Karena hanya satu-satunya Tuhan yang diakui pernah cacat, pernah berlobang badannya, itu Tuhan kalian. Dan kalian mengklaim Yesus ketika bertemu dengan manusia dengan posisi tangannya yang masih punya sisa-sisa bekas luka. Maka Allah mengatakan Tuhan kalian tidak cacat, termasuk matanya nggak ada yang cacat. Hanya Kristen yang menerima Tuhan cacat. Kenapa? Karena Kristen menerima ketika bertemu dengan Tuhan, Tuhannya masih punya bekas cacat di tangannya, bekas kena paku. Artinya, secara kognitif, Kristen menerima Tuhan itu bisa jadi adalah pribadi yang rusak tubuhnya. Kenapa begitu? Karena mereka menerima Tuhan mereka datang itu dalam keadaan tubuh yang masih ada bekas luka. Bukan tubuh sempurna. Seperti itu. Maka secara rasio, orang yang akan menuhankan Dajjal yang cacat nanti adalah orang-orang Kristen secara garis besar karena mereka menerima Tuhan berbentuk manusia. Dajjal itu berbentuk manusia. Tapi memiliki... Sebentar, saya belum selesai. Saya belum selesai. Kalau tidak sabar dengan ilmu, turun ke bawah. Tidak ada ceritanya kau di kampus 2 jam materi, kau mau keluar, saya selesai aja ya di pertengahan materi, ya nggak bisa. Di kampus itu kalau 2 jam materi harus kau tunggu 2 jam di situ. Kalau nggak kau turun. Gampang banget hidup ini. Nggak ada dipaksaan dalam menuntut ilmu. Lalu apa selanjutnya? Ketika kau mengatakan berarti ketika ada nabi yang tidak pernah mati, maka dia adalah nabi terbesar. Konsisten jadi Kristen deh. Letakkan parameter itu dalam agamamu deh. Maksudnya apa? Kalau kau membawa sebuah teori nabi yang tidak pernah mati, maka nabi itu lebih besar daripada nabi yang pernah mati, ya sudah kau imani Elia dan Henok adalah nabi yang lebih hebat daripada Tuhan kau.
Kenapa? Karena Elia adalah nabi yang belum pernah mati. Tuhan kau adalah nabi yang pernah mati. Maka ini berbahaya buat agamamu sendiri, dekku. Ya, konklusimu yang kau ucapkan tadi di akhir itu menelanjangi kitabmu sendiri. Apa maksudnya? Ya sudah, kau sepakatilah Nabi Elia lebih tinggi daripada Yesus. Kan begitu. Ya sudah, itu kesimpulanmu sendiri, nggak ada kaitannya dengan aku. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya. Tadi kan ini kan konteks pertanyaan mengenai iman Uni ya, yang Islam. Ini bukan menanya iman Kristen Uni. Tentang konteks iman ini kan saya bertanya tentang iman Uni. Nah, tadi Uni menjawab sudah mengamini bahwa Nabi Isa itu nabi terbesar, ya. Tapi kenapa Uni tidak mengimani Nabi Isa gitu? Tadi Uni mengamini Isa itu nabi terbesar. Harusnya Uni mengimani Nabi Isa lah yang nabi terbesar itu yang tadi Uni ucapkan. Itu aja Uni. Tahu nggak teman-teman, kenapa saya akan memberikan nama gelar saya nanti adalah tetap Bunda Gembala Abadi? Karena memang ternyata manusia 100% hewan ternak itu betul-betul nyata ada abadi. Ciri-ciri hewan ternak itu masuk kandang, masuk kandang, bersuara tapi tidak mendengarkan apa yang kita omongkan. Saudara kita ini yang 100% manusia ini packagingnya tapi memiliki sifat hewan ternak dalam dirinya, membicarakan sesuatu yang tidak pernah saya ucapkan. Dari tadi sepanjang 52 menit lewat 6 detik sampai detik ini saya diskusi, saya belum pernah mengeluarkan statement bahwa Nabi Isa itu nabi terbesar di kalangan Islam. Saya tidak tahu bisikan Roh Kudus mana yang datang kepada makhluk ini sehingga mengatakan bahwa saya menerima bahwa Nabi Isa adalah nabi terbesar. Apakah dia dibisiki oleh Peneo Mahagios? Saya tidak tahu. Saya tidak mengerti bagaimana cara menjawab orang-orang seperti si Tanimbar ini. Sudah bertanya, menjawab sendiri. Ketika kita jawab, tidak mendengarkan. Ketika kita jawab sesuatu yang tidak ada kita ucapkan, malah dia katakan kita bilang begitu. Maka lebih baik saya makan habiskan nasi saya ini yang tercipta dari 100% sayur pare, 100% ikan di dalamnya. Apa namanya dalam masakan Ternate ini? 100% sayur pare dan 100% ikan. Ikan tuna. Delicious. Pahit-pahit, asin-asin enak. Ya, makanan favorit orang-orang Ternate. Ya. Jadi buat apa saya bicara lagi? Kalau itu hanya menjatuhkan value, merendahkan harga diri, dan kemudian mengurangi jatah makan siang saya. Mending saya telan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah indahnya makanan ini. Lebih berguna, lebih bermanfaat. Bisa izin bertanya lagi? Lah, Uni bisa. Silakan. Baik, terima kasih Uni. Ini Bunda Gembala dengerin Bang. Ini Bunda Gembala apa? ini dia mengembala tanpa Iya. perpuluhan Bang ya. Jadi aman nanti aja. Tanpa kolektif dan perpuluhan. Silakan Bang. Uni yang terkasih, dikasihi Tuhan Yesus. Saya mau Tuhan bertanya, Yesus, lanjut. apa benar di iman Uni Nabi Isa itu bisa menciptakan makhluk hidup, menciptakan burung dari tanah liat? Berarti sama kayak Tuhan dong, bisa menciptakan makhluk hidup. Itu aja Uni. Bisa dijelaskan apa benar? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Yang tidak pernah dia baca pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pertama saya mau menolak bahwa Yesus itu mengasihi. Kenapa? Setahu saya, ketika Yesus menjadi Tuhan, dia memerintahkan orang yang mengikuti dia itu pikul salib, menderita. 1 Petrus pasal kedua nomor 19, sebab kasih karunia itu adalah ketika kau menderita atas apa yang tidak kau lakukan. Kalau kau tidak mencuri, ya udah kau potong tangan. Padahal kau tidak berhak mendapatkan hukuman itu. Itu kasih karunia, makanya aku tidak mau dikasihi Yesus. Karena kasih Yesus ini adalah kasih psikopat, di mana menurut Yesus itu adalah cara mengasihi terbaik adalah dengan membunuh seseorang dengan cara keji. Kedua, saya tidak mau dikasihi Yesus karena Yesus memerintahkan untuk membenci keluarga.
Kata Yesus, barang siapa tidak membenci bapaknya, ibunya, keluarganya, tidak bisa jadi pengikut dia. Jadi aku tidak mau dikasihi Yesus, karena menurut Yesus itu kalau kita mengasihi dengan membenci, maaf, aku nggak mau dikasihi Yesus, dan bahkan mengasihi Yesus aku nggak mau. Itu yang pertama. Kenapa? Masih yang pertama. Kenapa aku tidak mau dikasihi sama Yesus? Ya nggak ada gunanya juga dikasihi Yesus gitu loh. Minimal kalau aku dikasihi sama David Beckham ya adalah tanda tangannya, foto bersama dia gitu. Setidaknya kalau aku suatu saat di Instagram foto sama David Beckham, aku terkenal. Ini dikasihi Tuhan kalian, implikasi buat peradabannya nggak ada, ya, nggak akan ada, tidak ada implikasi kebaikan buat aku gitu loh. Dikasihi Tuhan kalian itu nggak ada implikasinya yang baik buat aku. Nah, belum lagi kalau aku misalkannya dikasihi oleh Yesus, terbayang nggak kalian kalau seandainya aku punya keledai kambing, aku capek-capek menghidupi kambingku, capek-capek potong rumput, giliran dia butuh dia ambil begitu aja. Kata dia, aku mengasihimu Rifa, berikan kambingmu, aku membutuhkannya. Karena dia Tuhan, terpaksa aku kasih. Akhirnya aku dalam hati bercarut, aku dalam hati, biadab kau Tuhan, udahlah kau yang menciptakan, kau pula yang ngambil. Aku bilang dia setan, kan berdosa nanti. Ya kan aku nggak mau kan kayak gitu kan. Makanya aku nggak mau dikasihi Yesus. Itu dulu ya Tanimbar, terima kasih tawarannya. Tapi lebih baik aku dikasihi sama, aku kayaknya lebih baik dikasihi sama siapa ya, Thanos. Minimal kalau Thanos, dikasihi Thanos, dia punya keinginan untuk memperbaiki dunia ini yang sudah rusak dengan cara mematikan orang, populasi orang. Lebih keren Thanos. Thanos nggak perlu bunuh diri untuk menyelamatkan dunia. Cukup dia jentikkan jarinya, cetek ya, menggunakan batu-batu yang sudah tersusun banyak di jarinya itu ya. Kemudian dengan itu dia menghabiskan beberapa populasi, meninggalkan orang-orang yang damai dan baik, memusnahkan orang-orang jahat. Keren Thanos. Yesus malah menyelamatkan orang jahat, malah mematikan dirinya sendiri yang adalah orang benar. Mending aku menuhankan Thanos kalaupun pengen kali menuhankan manusia. Terima kasih tapi tawarannya ya. Dan Thanos juga perkasa by the way. Thanos kalau dilihat-lihat mukanya agak aneh memang, tapi ya secara fisik dia perkasa. Setidaknya dia nggak bisa bantuan untuk naik keledai. Ya, Thanos itu kurasa kalau aku misalkannya rumahku nanti gentengnya rusak, pasti dia bisa betulin itu. Nah, aku takut kalau aku punya Tuhan kayak Yesus, makan di rumahku gentengku rusak, Yesus, genteng rusak. Dipanggil muridnya, kerjakan itu, Tuhan membutuhkannya. Gimana ini? Kalau Thanos pasti dia mandiri ya. Jadi kalaupun aku harus, terima kasih tawarannya Tanimbar, aku tolak ya. Walaupun aku suatu saat terpaksa menuhankan manusia, mungkin aku lebih baik menuhankan Thanos, minimal Hercules lah. Ya setidaknya Hercules itu ya suka sama perempuan. Ya kan kalau dia jadi Tuhanku nanti, kalau dia ada dekat aku, tolonglah jadikan aku istrimu yang ke-100. Mau aku. Ya, karena dia punya 100% tenaga dewa. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah begini teman-teman. Benarkah Unyrifa percaya bahwa Isa itu bisa menciptakan? Tidak, saya tidak percaya nabi-nabi itu bisa menciptakan. Yang menciptakan itu hanya Allah. Lalu bagaimana dengan Isa? Nabi Isa itu tidak menciptakan, tapi diberikan kuasa oleh Allah untuk meniupkan ruh dari Allah kepada sebuah burung merpati ya, kalau nggak salah Greg ya, ceritanya begitu di Al-Qur'annya. Betul. Nah, seperti itu. Jadi Nabi Isa itu tidak menciptakan, tapi diberi kuasa untuk menghadirkan ruh di dalam sebuah burung yang dibuat ya. Tolong pisahkan ya. Pencipta yang tak diciptakan dengan pencipta yang diciptakan itu beda. Aku juga pencipta loh. Kalian tahu nggak kalau aku pencipta apa? Aku ini pembuat loh. Aku adalah pencipta teori Parkour 12 macam. Cuman aku satu-satunya yang mampu. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pencipta. Apakah aku Tuhan? Aku menghadirkan sesuatu yang baru. Aku dikatakan pencipta. Pencipta lagu apakah Tuhan? Tidak. Tuhan Mokondo katanya tampan juga perkasa tapi nggak pernah kawin. Nah, itu pencipta lagu. Aku adalah pembuat minyak kemiri. Sesuatu yang sudah pernah dilakukan orang, aku ulangi untuk membuat. Itu bukan pencipta. Tapi kalau aku pencipta lagu,
Banyak laguku. Contoh, aku percaya Yesus hadir ke dunia bukan sebagai Tuhan, apalagi sesembahan. Yohanes 17 ayat 3, dia mengaku utusan menjadi juru selamat untuk domba yang tersesat, Bani Israeliat. Tapi sekarang juru selamat hanyalah Nabi Muhammad. Segera bertobat, biar tak mati laknat kau di tempat. Pencipta lagu. Apakah aku Tuhan? Bukan. Mantap. Aku bukan Tuhan. Kalau aku menciptakan sesuatu yang berasal dari sesuatu yang sudah ada, aku bukan pencipta yang tidak diciptakan. Tapi kalau Tuhan itu adalah pencipta yang tidak diciptakan. Kalau kita ini pencipta yang diciptakan. Kalau Isa itu pembuat yang diciptakan. Jadi dia bukan Tuhan. Begitu. Mau lagi lagu aku? Baik. Cururut. Parararang. Cururut. Parararang. Yo, orang Kristen maunya cuma bertanya saja, giliran ditanya mencret. Kenapa mencret? Karena semua lidah dan giginya lengket. Yo, orang Kristen kalau ditanya mencret. Aku rapper loh guys. Aku rapper loh. Nanti aku ada lagu rapper ya. Kawan Kristen tak mampu bedakan antara Tuhan dan manusia. Jangankan antara Tuhan dan manusia, antara hewan dengan gembala, dia tak bisa bedakannya. Orang Kristen kalau naik ke koma bisanya cuma tantrum, kejang dan ayan. Inilah Kristen. Kenapa mereka begitu? Karena mengaku punya roh Tuhan. Karena mengaku punya roh Tuhan. Cikidapap, cikidau, yes. Oh ye. Selamat siang. Keren banget Uni Rifan ya. Uni Rifan yang multi Izin saya turun ya Uni. Izin turun Ya, sebelum saya turun. Tanimbar. Terima kasih ya sudah tanya jawabnya. Sama-sama Tanimbar. Oke, kata-kata Anak Bunda. penutup. Maaf. Enggak usah kata penutup, enggak usah. Jika Enggak Tuhan penting. Yesus memilih Enggak Uni, penting. Tuhannya itu. Yesus Enggak memberkati. mau. Tuhannya Enggak Yesus, mau dipilih sama Yesus. Enggak mau dipilih Yesus, mending aku dipilih sama Raffi Ahmad, minimal ada nyata orangnya. Enggak mau. Aku enggak mau dipilih Yesus. Seandainya ada laki-laki tampan datang menghampiriku dan berkata, akulah Yesus yang kau aniaya, aku tampar. Serius, enggak mau aku. Kamu yang mau si Raffi Ahmad, tapi si Raffi Ahmad enggak mau sama kamu, Rifa. Ya terus masalahnya apa? Kok kau yang sibuk? Itu jadi masalahnya. Kalau Raffi Ahmad nggak mau sama aku, kok kau yang sibuk? Iya. Yo, si Budiman datang lagi. Yo, botak-botak yang suka bertanya. Kalau ditanya langsung mencret. Dia sukanya bertanya. Giliran ditanya balik, biasanya matanya terjungkir balik. Inilah Budiman botak. Tak. Seperti Pak Urus, nama tuannya Yesus. Dia punya anus, itu dipercaya sebagai Tuhan. Us. Ini parah nih. Ya, itu suaramu itu tanda-tanda yang Rifa ini. Apa? Tanda-tanda apa? Tanda-tanda mau gajian? Tanda-tanda Tanda sesuatu. apa? Hah? Sesuatu. Tanda-tanda diurapi. Wah, jadi Kristus aku nih. Yo, si Budiman botak masuk koma, gila ditanya macet internasional. Budiman botak maunya bertanya, dijelasin pura-pura gila karena dia memang orang gila. Yo, Pak Budiman botak berkali-kali naik koma coba untuk diskusi sama polemikus dari kalangan Islam. Tapi Pak Budiman tak mampu mengimbangi karena tak punya ilmu dengan teologinya. Aduh, kasih aku. Sekarang ini, kok kamu ada yang berbeda Rifa? Dari sebelumnya. Ada apa yang terjadi ya? Kata si Marbun, inilah akhlak dosen. Ini akhlak mahasiswi. Mahasiswi itu harus kreatif kayak aku nih. Kalian botak seperti Paulus, nama Tuhannya bernama Yesus. Naik di sini cuma bertanya, tak mau ditanya. Macet internasional. Ini mahasiswi kreatif. Aku nih emang gini nih.
Kalian kareteng, kalau naik ke sini tidak apa-apa kalau kalian tak punya ilmu, tapi minimal tolong telinganya jangan soak. Capek kita teriak-teriak. Nyambung, Cok. Tunggu. Kalian Oten, kalau naik ke sini tak ada ilmu kami tahu, tapi tolonglah udah botak telinga jangan soak karena kami capek teriak-teriak. Keren loh. Bentar. Hei kawan Oten, kalau naik tak berilmu kami tahu, tapi tolong telinga jangan soak walau botak telinga jangan bengkak, capek kami teriak-teriak. Keren. Mantap. Alah, kreatif. Nggak bisa ngikut-ngikutin. Mau niru kreatifnya aku. Nggak bisa kau. Aduh ya Allah. Cok, itu kan bahasanya Ardiansa sama Iqbal. Aku ngikutin aja. Cok, katanya kan. Berarti kamu terikut-ikut sukanya gitu ya? Suka-suka aku lah. Mau terikut-ikut, terseret-seret. Yang penting aku tidak tertombak-tombak. Aduh, masa kamu hanya suka terikut-ikut? Aduh, berarti gak punya pendirian. Ini si Budiman ngapain naik ke sini macam mama yang mau ganti kelamin. Naik ke sini cuma curhat, dikirain dia mau bertobat. Si botak ini tak juga sehat, kepalanya masih kena antok. Oh, selamat siang Mbak Uni. Ya halo. Siang, ya. Sehat? Siang. Ya, bro. Boleh saya Sehat nanya nggak? sekali. Iya, Namanya siap. siapa, bro? Iya. Agamanya apa, bro? Boleh bertanya dengan catatan di chat, jawab. Agamanya Kristen. Namanya siapa? David. Itu nama terang-terang. Boleh saya Nggak. nanya? Nggak jelas nama terang-terangnya itu. Entah apa ini tulisannya itu. David. David. Ada Halo. bahasa-bahasa pakai huruf-huruf ininya. Nggak jelas. Ya, Makanya ya, aku ya. tanya. Ya. Oke, David. Ya, David. Nah, Baik, boleh aku David. nanya? Memang haknya umat Kristen di sini hanya bertanya saja kalau awam, David. Oke. Berarti ini aku nanya nih. Ya memang cuma bertanya aja, David. Tanya lah. Ya. Berarti ini aku nanya nih. Ya. Telinga si David sepertinya soak. Nggak mesti aku harus teriak-teriak. Sudah Berarti aku ini bilang kau boleh bertanya. Dia tanya lagi, bolehkah aku bertanya? Sudah aku bilang kau hanya boleh bertanya. Dia tanya lagi. Ini kau parah bolehkah nih. aku bertanya? Sudah aku bilang kau boleh bertanya. Dia bertanya lagi, bolehkah aku bertanya? Sudah sampai berapa kali? Kita harus mengulangi ini. Apakah kita harus mengulangi sampai Ajaran Ustaz mati? ini benar apa Si salah, David, Mbak? aku Oi, bertanya, ajar- bolehkah aku Ih. bertanya? Sudah aku bilang kau boleh bertanya, masih diulangi. Soalnya Bolehkah aku bertanya? Pak Ustaz itu ajaran kita itu bukan kayak ajaran yang benar, tapi ajaran yang salah soalnya Ustaz. Itu bukan pertanyaan, Sekarang itu banyak adalah pernyataan viral dan kau itu tidak berhak kan menyatakan gini. pernyataan di sini kecuali kau punya hak. Gini, enggak, ini Di kan sini kau ajaran cuma Ustaz boleh itu kan bertanya sudah- saja. Kalau kau tidak bertanya mengerti saja. arti Ini perbedaan namanya, pertanyaan itu dengan ajaran dari pernyataan, mending mana? kau turun. Maunya itu Kalau ajaran kau dari tidak mana mengerti gitu loh. bahasa Indonesia, apa pertanyaannya? Gini, aku tanya nih. Apa? Ini aku mau nanya sama Mbak Ibu. Dari Ini tadi Mbak kau Ibu, disuruh saya bertanya, panggil tapi lah. dari tadi prologmu nggak selesai. Bertanya Ini saja, kan, hantu belau. ini kan gini, dengar dulu. Ini kan kita lihat di film media sosial kan banyak. ini. Apa Ustaz- ini? Ustaz Aku tak bisa bully mengerti anak di dengan bawah ucapanmu umur, tadi Ustaz ada bisa bully anak di susu-susunya. bawah umur. Ini kan Apa, oi? ajaran dari mana? Dari Aku Quran nggak mana? ngerti. Apa Kau tadi dari bicara Quran apa pakai di sekarang? susu-susu Itu. apa? Cabuli apa anak di katanya? bawah umur itu kan gimana? Apa kata dia Ah. ini, Greg? Dia ngomong apa? Ustadz ini. Coba Nggak tahu. jelasin dulu. Itu ajaran dari mana? Apa? Apa? Cabuli anak di bawah umur nih ajaran Oh, dari itu mana? ajaran dari Bible. Karena di dalam Nah, Bible Bible. anak kecil Oh, itu umur 3 berbicara tahun masuk surga. dicabuli. Namanya ada Nah, cabuli Rika, anak di dicabuli bawah sama umur. Ishak nenek Anak moyang pesantren. Yesus. Ha. Ini dalilnya nih, ini ajarannya dari sini nih. Mencabuli itu hanya ada dalam Bible. Ini contoh nih. Menurut sevaria.org, Iya, ini adalah masuk, diam masuk, dulu. Kau masuk. bertanya, aku jawab, kau pula Iya, berisik. oke, Kau diam dulu. diam. Ajaran cabul itu datang dari Kareteng. Kenapa Bible-nya cabul? Kenapa? Nenek moyang Yesus cabul menurut Kareteng karena mengawini anak usia 3 tahun. Di papap paginanya pecah ini. 3 tahun dikawini sama nenek moyang Yesus. Kemudian ajaran cabul itu hanya ada dalam Kareteng. Siapa yang bilang? Orang Amerika. Bible itu di-ban karena vulgar. Ya, ajaran tombak lubang Mary. dubur itu karena adalah baca Bible. Ya, nih Mary. Bible di-ban nih. Waduh, Di-ban Mary, di Amerika. Jadi kalau ada orang-orang cabul karena mereka baca Bible, kenapa aku kadang-kadang suka vulgar bicaranya? Karena aku sering baca Bible. Gara-gara baca Bible, aku sering berkata-kata agak vulgar. Contoh aku bilang pelir. Pelir itu Baik, bahasa Mary. Bible. Gimana kata pelir? Pelir hanya bisa kita temukan di Bible. Pelir.
Pelir teman-teman, buah pelir. Aduh, pelir ini kok. Orang yang hancur buah pelirnya bahasa Bible. Kata diam dulu, ini Tuhan kau yang cabul juga ada. Tuhan cabul juga ada. Tuhan cabul banyak nih. Tuhan yang suruh nabinya Hosea untuk mencabuli perempuan sendal. Ini dalam kitab Hosea teman-teman. Oh, kalau kau mau belajar menghujat, kau paham kitab kau, jangan malu kau nih. Hosea pasal 2 ayat 1. Tuhan suruh cabul, ya. Tuhan cabul suruh nabinya telanjang bulat nih. Kencang teman-teman, kencang. Ini Hosea pasal 1 ayat kedua. Tap langsung teman-teman, karena di sini kita lagi melihat ayat-ayat cabul ya. Kita lihat ayat-ayat cabul. Nih, pertama bahwa Bible itu cabul, itu kata siapa? Bukan kata kita, tapi kata siapa? Kata ini nih. Nih, dianggap vulgar, dianggap cabul. Vulgar ini cabul, dianggap cabul. Cabul. Dan berisi kekerasan sekolah Amerika Serikat haramkan Alkitab. Cabul, bol, cabul. Gimana cabulnya itu? Di sini ada kata buah pelir, ada payudara, buah dada di sini di jama-jama teman-teman pentilnya dirayangi. Ya, buah dada kami punya ada di sini ya. Ini dia cabul. Ya. Kataku, aku ingin memanjat pohon kurma itu dan memegang gugusan-gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur, kenapa hidungmu seperti buah apel? Yo, remas dada itu hanya ada di dalam Bible. Rusa yang manis, kijang yang jelita, biarlah buah dadanya selalu memuaskan. Dan engkau senantiasa birahi karena cintanya. Ini ayat cabul. Seperti dua anak rusa, buah dadamu seperti anak kembar, kijang tete lagi tentang cabul. Hai, ini bukan kitab, ini cabul, bukan kata saya, kata orang yang tinggal di Amerika. Inilah kenapa banyak pencabulan, karena banyak mungkin orang baca Bible, mereka dengar ya, aku ada lagu nih. Firman ilahi kalau dibaca menambahkan pengertian iman. Tapi bukan firman ilahi dibaca membuat birahi. Firman ilahi kalau dibaca tidak membuat tegang. Tapi firman ilahi kalau dibaca membuat kita berilmu pengetahuan. Firman ilahi kalau dibaca tidak membuat kita mendesak Tapi firman ilahi kalau dibaca membuat kita berhikmah. Ini bukan firman ilahi, ini adalah kitab cabul. Begitu ya. Baca firman ilahi, hati menjadi tenang. Baca kitab mereka, anunya jadi tegang. Baca Al-Quran kalam ilahi, kita mendapatkan amunisi iman. Kitab mereka sudahlah birahi langsung ngecrot di sembarangan tempat. Inilah dia bukti Al-Quran itu firman ilahi. Kalau dibaca tidak bikin burung jadi tegang. Inilah dia bukti Al-Quran itu firman ilahi. Apabila dibaca membuat jiwa kita jadi tentram, malam mendesah dan bilang, oh no, Yesus. Muhammad kayak gini, lampir tahun 2025. Ajaran Muhammad, makanya Ustadz pada ikut. Ajarannya yaitu Tuhan kau mengambil upeti perawan bilangan pasal 12. Kau tengok bilangan di tanggal 12, Tuhan kau bilang apa? Kalau dia sudah tidak perawan, bunuh. Kalau dia perawan, bagi 3. Karena Tuhan kau minta upeti perawan bilangan 31. Tuhan kau minta upeti perawan. Pertanyaanku, diapakan itu vaginanya? Dicolek-colek atau dijilat? Kau jawab sendiri. Tuhan kau minta upeti perawan. Pertanyaan, kenapa harus ada unsur vaginanya? Kenapa upeti harus ada unsur vaginanya? Itu gimana? Muhammad nikah anak berapa umur? Nenek moyang kau menikahi perempuan umur 3 tahun. Jadi kalau ada pedofil di gereja, itu karena Tuhan kau. Nenek moyangnya pedofil. Mana buktinya banyak pedofil di gereja? Ini bukti. Pedofil lebih banyak di gereja. Mana buktinya? Ini dia kawanku. Data-datanya ada. Nih, di gereja kau banyak pedofil. Ini gereja kau. Kau jawab. Aku sudah menjawab pakai nge-rap. Aku nge-rap sambil menjawab karena aku perempuan yang kreatif. Kau tengok ini.
Komisaris Perancis mengatakan ini pedofil di mana? Bukan di pondok pesantren. Komisi Perancis wakicot 3.000 pedofil. Katolik Perancis. Anjay, bejir. Aduh, cederkan. Aduh, Majang. Aduh, 3.000 pedofil di gereja. Aduh, Majang. Yang ada itu di dalam agama kau. Ini buktinya agama lendir, judulnya agama lendir. Kau baca ini baik-baik ya anak muda ya. 200.000 anak-anak jadi korban pelecehan seksual di gereja. Skandal pelecehan seksual, film dokumenternya rilis. 7 kasus pelecehan seksual terbesar gereja Katolik. Pastor Jerman melecehkan ribuan anak. Ratusan pastor di Amerika melecehkan ribuan anak. Ada ribuan korban sejak tahun 19 anak. Gereja Texas rilis 286 korban pendeta. Anjay. Pendetanya aja yang memperkodok 286 korbannya berapa itu? Satu orang korbannya 5 kali 5 itu. PBB Kecampatikan terkait pelecehan seksual. 4.800 anak Portugal jadi korban pelecehan seksual gereja. Skandal gereja Chile, pelecehan seksual, lendir, pagina, karena kitabnya isinya pagina semua. Otaknya pagina aja. Pagina isi otaknya. Makanya di dalam kitabnya itu soalnya ada tutorial pegang biji dada cewek. Di dalam kitabnya Kristen, Tuhan menceritakan proses meraba-raba payudara dan meremas pentil dalam kitab Yeskiel 23 ayat 20. Di situ kelamin sebesar punya keledai, padang maninya seperti punya kuda. Bagi kami umat Islam, itulah ayat cabul. Firman Tuhan dibaca bukan bikin sange, tapi kalau dibaca bikin kita makin pintar. Ini makin dibaca makin sange, ini makin dibaca makin birahi. Apakah ini mungkin firman Tuhan atau firman setan? Makan dulu biar kuat kamu. Sarapan belum? Apa? Udah sarapan belum? Biar kuat kamu. Apa sih, Bang? Udah sarapan belum? Di dalam Al-Quran tidak ada ayat cabul, tidak ada tutorial skidi papap, hoba-hoba on the sky. Apabila dibaca Al-Quran semakin tambah wawasan. Kalau dibaca Bible, semakin semakin Saya merasakan yang enak ini. Otak mulai berahi dia. Kalau kita walaupun kita di ranah teologis membahas tentang itu, kita tidak gampang birahi. Umat Islam ini gak gampang birahi. Beda sama pasturnya. Pasturnya gampang melepaskan anak kecilnya langsung birahi. Halo Umi. Halo Gerson. Halo. Ya Gerson, silakan kalau Kristen kamu bertanya saja Gerson. Ya, saya Kristen. Tutup layar teman, Ya silakan bertanya aja. Saya jangan tolong. Nah, itu judulnya kan Yesus fiktif, mitos, oten, dungu. Oke, berarti saya menjelaskan 3 variabel ini ya. Yesus itu fiktif menurut 4 ahli yang kredibel, tak terbantahkan, dan teorinya make sense secara rasional, terbukti secara empirik. Yaitu diantaranya adalah mereka-mereka bernama, ya, pertama, nama tokoh yang mengatakan Yesus itu adalah tokoh mitologi, agamanya Kristen, seorang profesor, dan dia adalah ahli dalam perjanjian baru juga, bernama, yang pertama ya, George Albert Wells. Barakallahu fikum, ya. Selalu. Yang kedua, yang mengatakan Yesus itu tokoh mitos, Tom Harpur. Yang ketiga, yang mengatakan Yesus tokoh mitos, Richard Carrier. Yang keempat, yang mengatakan Yesus itu mitos adalah Robert McNair Priest. Nah, ternyata tidak ada antitesis yang betul-betul ilmiah yang mampu membantah mereka. Karena pada faktanya Yesus tidak terbukti secara historikal ada, karena tidak memenuhi syarat-syarat fakta sebagai sejarah. Fakta sebagai sejarah itu harus empirik, kredibel, dan betul-betul terjadi. Peristiwa besar yang terjadi yang dialami seorang tokoh. Yesus itu bagaimana mungkin bisa dikatakan sebagai tokoh? Dia itu oknum yang dianggap menyesatkan pada waktu itu, dan sehingga dia dibunuh kemudian. Walaupun Yesus yang dimaksud kita tidak tahu Yesus mana, karena nama Yesus itu banyak pada waktu itu. Jadi yang terakhir, oten dungu. Betul,
orang Kristen yang naik komal kami itu biasanya dungu. Dungu itu definisi untuk orang yang berpikiran sempit, tidak berilmu pengetahuan, tahu, dan bahkan tidak mengerti dengan apa yang dipertanyakan gitu loh. Kalau mau dibuktikan boleh. Bahkan menyalahi kaidah akal sehat manusia. Sepakat nggak Gerson kalau Uni bilang kalau Kristen itu dungu? Sepakat nggak, Dek? Enggak sih, saya nggak sepakat ya. Oke, Gerson. Kalau kita definisikan kata dungu, dungu adalah orang yang menentang akal sehat dan logika sederhana dan juga menentang ilmu pengetahuan. Sepakat nggak? Ya itu yang dungu. Itu yang Bung Rocky sering ucapkan itu. Bung Rocky sering Betul ya? itu. Berarti Anda sepakat dengan pernyataan Bung Rocky begitu? Itu kan bagi orang-orang yang tidak mengerti tentang Saya tidak tanya apa dulu. Saya tanya kamu sepakat tak dengan definisi dungu dari Bung Rocky? Orang yang minim literasi, orang yang menentang akal sehat, orang yang bicara nggak ada landasannya, kemudian sok tahu, banyak bicara pula. Sepakat tidak kalau definisi dungu adalah begitu? Itu saja sayang. Ya saya sepakat dengan orang-orang yang mempunyai. Kalau begitu bagaimana saya membuat sebuah klaim bahwa saya bisa membuktikan kalau Gerson adalah orang yang dungu di sini? Berani nggak? Bagaimana cara membuktikannya? Oke, dengan mengajukan 3 pertanyaan dan kamu menjawab. Kamu tahu silogisme? Silogisme itu ada premis 1, premis 2, lalu baru kemudian kesimpulan. Saya hanya 3 pertanyaan saja, konfirmasi saja. Pertanyaan saya, definisi kekal itu artinya menurut kamu apa, Gerson? Kekal itu kan yang abadi gitu kan. Abadi ini pernah mati nggak? Yang tak terhenti gitu, selama-lamanya. Ya. Abadi ini pernah mati nggak? Enggak. Oke. Lalu pertanyaan saya, apakah Yesus itu adalah pribadi yang kekal? Iya, kekal dia. Ah, itu tanda itu. Tanda on. Kamu dungumu udah akut. Kamu sendiri yang bilang bahwa kekal itu artinya tidak pernah mati. Tapi kau bilang Yesus itu kekal. Sebenarnya dia pernah mati. Makanya aku dungu. Udah ya, terbukti ya, Gerson dungu. Ya itu kan dia bangkit kembali itu. Dia hidup, aku nggak bahas bangkitnya, yang aku bahas itu adalah kekal itu artinya tidak pernah mati. Kau bilang Tuhan kau itu, kau bilang tadi, kau sudah sepakati bahwa kekal itu artinya tidak pernah mati. Tuhan kau pernah mati, berarti kau dungu. Nah, lah itu dalam kemanusiaannya loh, dalam kemanusiaannya. Apa istilah? Coba kau tunjukkan kamus kepadaku tentang definisi kemanusiaan itu apa? Nggak ngerti aku. KBBI nggak ada mengatakan kemanusiaan ke 100%, nggak ada. Pakai ilmu apa ini bicara? Ilmu cocokologi. Ku bilang sekali lagi ya, orang dungu itu akan terbukti dari apa yang dia lakukan. Dia menentang perkataannya sendiri dan dia keluar dari kaidah ilmu. Kekal artinya tidak pernah mati. Dia ingkari itu dengan mengatakan Tuhan saya pernah mati. Dungu, akut, gelang ungu. Udah Gerson, gelang ungu. Enggak lah, saya nggak terima itu loh. Tidak ada orang dungu ngaku dia dungu. Tidak ada orang gila ngaku dia gila. Tidak ada orang psikopat ngaku dia psikopat. Bentar. Orang dungu mengaku dia dungu berarti dia sudah tidak dungu lagi. Itu orang yang bertobat dari kedunguannya. Orang psikopat sadar dia psikopat, maka dia tidak bisa dikatakan psikopat lagi. Artinya dia sadar kesikopatannya. Orang gila kalau sudah tahu dia gila, maka dia sudah bisa jadi dia sembuh dari kegilaannya. Maka kau ini orang dungu yang sedang dalam proses menuju kepada kedunguan yang lebih parah. Yesus kan sudah kembali kepada kealahannya. Kita lagi tidak membahas Yesus. Saya tidak bahas Yesus. Saya bahas kau dungu. Dia berada dalam kekekalannya. Variabel kita bukan bahas tentang Yesus. Kita bahas tentang kau dungu. Tadi kau sudah akui, dungu menurut Rocky Gerung adalah orang yang bertentangan dengan akal, bertentangan dengan kaidah ilmiah, sok tahu, keras pula suaranya, nggak ngerti apa-apa, tapi banyak pula bicaranya. Kau sepakat tadi dungu. Nah, aku buktikan. Kau bilang nggak bisa. Aku coba buktikan kalau aku bisa buktikan kau dungu. Oke, kau bilang gitu kan. Nah, tadi ku tanya sama kau, Gerson, arti kekal apa? Abadi, tidak pernah mati. Tuhan kau kekal nggak Yesus? Kekal. Padahal kau percaya Tuhan kau mati dalam kitab kau, berarti kau dungu. Karena kau telah menentang akalmu sendiri. Sudah jelas dikatakan yang namanya kekal tidak pernah mati. Tapi kau katakan kemudian kekal itu pernah mati, kan dungu namanya itu. Dungu akut. Bagaimana mau diskusi dengan orang dungu? Nggak bisa. Makanya bertanya saja. Karena banyak orang Kristen yang awam plus dungu, di sini hanya bertanya saja. Pandanganmu. Itu kan menurut pandanganmu. Pandangan kau tadi. Kau yang bilang tadi sepakat Rocky Gerung tadi. Apalah kau ini? Kan kau yang bilang definisi dungu yang diusung oleh Rocky Gerung, 1, menentang akal sehat.
kedua menentang kaidah ilmiah, yang kubawa tadi itu KBBI itu. Kekal itu artinya adalah tidak pernah mati, abadi. Itu KBBI, kau tentang kemudian. Lalu kau bilang, Tuhan itu kekal nggak? Tuhan kau Yesus. Kekal kau bilang, tapi dia pernah mati dan bangkit. Kan dungu kau itu. Mana pernah kau sadar kalau kau dungu, kenapa? Karena kedunguan itu adalah sebagian dari iman. Kedunguan itu sebagian dari iman bagi Kristen. Ya, kalau di Islam itu malu sebagian dari iman, dengar ya. Di Islam itu malu sebagian dari iman, di Kristen kedunguan sebagian dari iman. Bukan aku yang bilang kau dungu, Gerson. Kau sendiri yang mengatakan kau dungu. Kau nggak bisa bantah. Kau yang bilang kok. Kau sepakat kalau orang dungu itu menentang akal sehat dan ilmu pengetahuan. Kau yang bilang. Itu kan menurut pandanganmu. Itu kan menurut pandanganmu, pengertianmu. Apa perlu diulang lagi konfirmasi tadi? Oke, aku tanya lagi. Kekal definisinya apa? Arti kekal apa? Lah itu kan saya sudah jawab tadi bahwa apa artinya? Itu orang yang selama-lamanya kan tidak pernah mati abadi, kan? Ya pernah mati nggak kalau orang kekal nih? Pernah mati? Oh jadi orang kekal itu pernah mati? Udah berubah definisi ya? Contohnya gini kan? Contohnya gini. Contohnya gini. Tenang. Tunggu dulu. Lalu, kamu sebagai orang Islam percaya kalau nanti kamu setelah kamu mati, kamu bangkit, kamu hidup kekal kan? Itu dimensi lain, bukan dimensi sekarang. Kita bicara dimensi sekarang. Kau ini kalau seandainya bicara, tolong kau dalam ruang lingkup dimensi sekarang. Apakah dalam definisi sekarang ini kekal itu orang pernah mati? Itu aja. Kau jawab. Kalau memang definisi kekal orang pernah mati, berarti kita semua kekal ini. Sepakat kau? Kita semua kekal. Karena kita nanti mati terus akan hidup selama-lamanya. Sepakat kau? Ajukan itu ke dalam lembaga KBBI biar kau diterima. Karena aku tidak sepakat. Karena dalam ruang lingkup ilmu pengetahuan kita bicara tentang apa yang empirik sekarang ini, bukan bicara apa yang nanti setelah kematian. Kita lagi nggak bikin kamu menjadi surga nanti, kita lagi bikin kamu di sini. Secara definisi artinya orang yang tidak pernah mati. Apa sesuatu yang tidak pernah mati, yang keberadaannya tidak berawal dan tidak berakhir. Nanti kau bilang Tuhan kau mati, lalu kau bilang dia kekal, maka kau terima kalau kita semua kekal. Apa-apaan ini Kristen? Dirubah pengetahuan sama kareteng ini sampai kekal pun artinya pernah mati. Aduh, berarti menurut si kareten ini nanti kita semua kekal. Kita ini manusia kekal, guys. Kenapa? Kita nanti mati terus bangkit lagi, hidup selama-lamanya. Oh my god, berarti kita sama kayak Tuhan kata dia. Berarti setelah kamu mati nanti nggak ada kehidupan baru begitu. Kau bedakan konteks. Kalau kita bicara tentang kehidupan dunia ini, maka KBBI ini adalah karya ilmiah yang digunakan untuk konteks hidup sekarang. Maka kita tidak bicara tentang nanti dimensi lain setelahnya. Pahami itu baik-baik. Dimensi lain setelahnya itu tidak ada kaitannya dengan KBBI. Paham kau? Kita bicara tentang definisi kekal dalam cakupan umum. Artinya kekal itu adalah sesuatu entitas yang tidak pernah mati. Tuhan kau pernah mati dan terjadinya kemarin di abad pertama. Ya bukan nanti di surga Tuhan kau mati dan bangkit. Nanti di abad pertama udah terjadi kematian Tuhan kau. Ngeri. Nah, kita bicara tentang apa yang menjadi cakupan kita, wilayah dimensi kita. Kok kau bawa pula masalah surga? Surga itu tidak ada kaitannya dengan definisi KBBI kita. Itu sesuatu yang dimensinya sudah di luar dari dimensi dunia ini. Inilah Kristen gelang ungu, pakailah gelang ungu kalian, berobat kalian, mecerot. KBBI itu buat dia loh. Kekal artinya pernah mati loh. Kekal aja pernah mati artinya. Berarti Tuhan itu artinya adalah manusia. Makanya dia Kristen. 3 sama dengan 1. Tuhan sama dengan manusia. Kekal sama dengan mati. Berkuasa sama dengan lemah. Mati ditombak. Itu guys. Mereka ini logikanya terbalik. Berkuasa artinya lemah. Tuhan artinya manusia. Mati artinya kekal. Hewan artinya penggembala. Domba artinya penggembala. Aimak Jang. Aimak, ini aku bilang kamu Oten Indonesia segera rilis. Ini logika Oten. Saya mau bertanya. Yang fiktif sebetulnya itu Yesus atau Muhammad sih? Yesus lah. Kan di sini aku membuktikan Yesus fiktif. Kalau Nabi Muhammad ada data arkeologisnya. Dia diakui sebagai tokoh. Setidaknya orang Kristen di abad ke-7 saja Yohanes Damaskus mengakui keberadaan dia sebagai tokoh yang membawa ajaran baru. Nangis kau kan? Ini tunggu dulu. Bang. Nabi dia nabi kan? Dia kan nabi.
Nah, nabi itu kan Oke, sebentar definisi Bang nabi Gerson, kan itu Bang Gerson, adalah sebentar Bang Gerson. Kristen, di sini kalau bertanya bukan diskusi sama saya, kamu bertanya betul. jadi murid. Kalau kamu di sini seorang membawa yang pandangan menerima keliru, wahyu. diam Seorang dulu. yang Kau tidak berhak menerima menjelaskan. ilham dari Sebentar, Yang Tuhan. menjelaskan Bang Bunda Gerson, Gembala sabar, kau bertanya. Oke. Ya, Kristen yang awam kayak kau, yang logikanya kayak lo gila ini, yang mengatakan bahwa kekal itu sama dengan mati dulu, maka tugasmu hanya bertanya. Kenapa? Kalian jangankan diskusi ya. Mohon maaf nih, bertanya aja kami ragu nih bisa apa enggaknya. Aku takut kaki kau dipasung, jangan-jangan. Membedakan kotoran dengan makanan kayaknya kau nggak bisa, Dek. Saya tertarik loh dengan logika terbalik tadi Uni. Iya, betul, Dek. Orang memperkenalkan Tuhan itu kan dengan kekuatannya dia. Ibarat orang jual panci nih, pancinya kuat. Kan harus dibuktikan kekuatan pancinya, bukan dibuktikan kelemahan pancinya. Wah, kalau dia beda, Dek, jual panci. Beli panci aku. Apa hebatnya pancimu? Kan bolong panciku. Hebatlah panciku bisa bolong. Begitu dia. Dia promosikan Tuhannya ke kita. Rifa, Tuhanku hebat. Apa kehebatan Tuhanmu? Bisa mati dia, Rifa. Sama itu. Apa hebatnya baju kau ini? Baju yang kujual ini nggak muat sama badan siapapun. Kira-kira orang waras nggak mau beli panci bolong itu nih? Ada orang gila sama orang gila ketemu. Sama-sama orang gila. Logikanya gitu, Bang Gerson. Itu yang Muslim pengen tunjukkan kepada kalian. Kalian disuruh beli panci buat masak toh. Tentunya pancinya yang bagus, bukan panci yang bolong. Sama dengan bertuhan. Kita bertuhan tuh bertuhan kepada Tuhan yang kuat, yang bisa nolong kita, bukan yang Tuhan yang tidak bisa nolong dirinya sendiri. Bukan Tuhan ditolongin. Itu Bang. Kalau dia tidak, Tuhanku hebat loh, Rifa. Apa? Kau mayatnya aja diturunkan loh dari siang salib loh. Terus saya kan percaya Yesus adalah juru selamat. Itu kan iman saya. Yaudah, mari kita bahas ini. Mari kita bahas tentang Yesus juru selamat. Coba kau tunjukkan sama aku di mana Yesus pernah berkata dia menyelamatkan orang Kristen. Yang setahu aku dia nggak menyelamatkan orang Kristen. Mana dalilnya? Matius 7 nomor 15. Kau baca. Tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, tetapi yang mengikuti perintah Allah Bapa. Apalagi, apakah kami ini lalu berkata orang Kristen? Itu dia menegur yang bernubuat dengan namaku. Para ahli Taurat, orang Farisi. Yaudah, ayat berapa itu? Konteks itu ayat dia menegur ahli Taurat, orang-orang Farisi yang membawa nama Tuhan. Kutanya dulu. Tidak kau menjelaskan di sini. Salah. Kau pernah baca ayatnya? Itu di dalam konteks Tuhan Yesus menegur ahli Taurat, orang-orang Farisi. Saya tanya, kau pernah baca ayatnya enggak? Pernah baca ayatnya, Dek? Saya pernah baca ayatnya. Kalau kau memang pernah baca ayatnya, coba saya tanya, perikop ayatnya berjudul apa? Macret. Nggak tahu dia. Sok tahu, nggak tahu apa-apa menjelaskan. Nggak tahu ayatnya tapi sudah berani menjelaskan, guys. Kristen itu lucu, guys. Mereka nggak perlu baca kitabnya, tapi mereka mampu jelaskan loh. Nggak perlu baca Bible-nya mereka. Ngeri. Pokoknya kalau baca Alkitab harus mengerti konteksnya. Dia berbicara kepada siapa. Apa yang kau baca? Kau aja nggak baca kok. Apa yang kau bilang baca? Kau aja nggak baca. Kau baca nggak ayatnya? Ngerti konteks pembicaraan Yesus. Ya kau ngerti. Apa lu bahasa hantam aja. Kau ngerti konteksnya. Kau ngerti konteksnya di situ. Di Alkitab lu comot-comot aja. Lu harus mengerti konteksnya. Pada masa itu dia berbicara tentang siapa. Lu nggak ngerti. Pas ditanya nggak jawab. Kau ngerti konteksnya. Kamu mengerti konteksnya? Loh, kok gimana sih lo? Kalau saya tidak mengerti, dengar Gerson. Kalau saya tidak mengerti konteks kitabmu wajar, saya bukan Kristen. Kau, kutanya sebagai Kristen, ngerti konteks ayat itu? Saya mengertilah konteks itu. Apa judul perikopnya? Itu kan dia menantang para nabi-nabi palsu. Saya tanya apa judul perikopnya? Apa itu? Yang sembarang membawa nama Tuhan. Saya tanya, Dek, jangan tegang, Dek. Santai. Apa perikop judul perikopnya? Lu baca di situ perikopnya bilang apa? Kalau gitu kau nggak tahu, aku pula yang suruh baca, hantu. Lu baca kalau aku tadi kau yang tuduh. Rifa tidak ngerti konteks. Rifa tidak ngerti konteks. Aku wajar, aku bukan Kristen, nggak ngerti diam. Kok aku pula yang kau suruh baca? Kan kau yang tuduh aku nggak ngerti konteks. Ya udah, kalau aku nggak ngerti konteks ini wajar, karena aku bukan oteng. Karena konteks ini adalah doktrin yang ditanamkan, bukan isi dari kitab suci. Judul perikop itu adalah tambahan bapak gerejamu. Aku tidak wajib mengetahui seperti itu. Nah, kau kan ngaku Kristen, lebih hebat dari aku.
Kau jelaskan sama aku apa judul perikopnya. Kau aja nggak tahu judul perikopnya, kau pula juga ngajarin aku tentang kontak. Kau kusantet nanti. Ditanya tentang judul perikopnya apa? Kamu baca perikopnya. Apa judul perikopnya? Matius 7:15 itu seluruh ayatnya apa perikopnya? Saya mau baca, you yang baca. Ya kalau gitu aku yang lebih tahu daripada kau kalau gitu. Aku nggak perlu baca aja, aku udah tahu. Karena aku tahu, makanya aku tes kau, pengetahuan kau. Saya bisa baca, saya bisa buka, tapi you baca sekarang. You baca. Nggak usah kau ajarkan aku cara baca kitab kau. Udah bolak-balik aku baca kitab kau tuh. Bahkan Tuhan kau pun aku baca. Jurnal-jurnal yang berkaitan tentang Tuhan kau aja aku baca. Kau tadi yang sok-sok tahu mengatakan aku nggak paham. Kalau aku tidak paham, wajar saudara, karena aku bukan Kristen. Penting bagi kami tahu kontek itu, karena itu bukan datang dari hermeneutik yang betul, tapi itu adalah subjektif, pendapat pribadi, pendapat oknum, pendapat komunal. Akulah. Apa? Kalau aku bilang aku Tuhan memang. Apa ini? Kata Yesus. Jangan kabur dulu kau dari Matius 7:15 itu. Apa perikopnya? Anak Tuhan punya Roh Kudus tapi nggak tahu perikop ayat sendiri. Sebagai Kristen kau sendiri nggak tahu perikop ayat kau. Kan kita berbicara di dalam konteks juru selamat. Jadi saya mengakui. Saya tanya Matius 7:15. Saya mengatakan bahwa Yesus tidak pernah mengatakan kau adalah orang yang diselamatkan. Kenapa? Betul. Yesus berkata, tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena yang masuk ke dalam kerajaan surga adalah yang mengikuti perintah Allah Bapa. Ya, enggak apa-apa di surga. Betul. Tahu kau? Dan kau sebagai orang yang memanggil dia Tuhan, Tuhan. Lalu dijelaskan di situ bahwa nanti orang ini berkata, bukankah diam dulu? Kalau kau tahu, kau jelaskan sama aku. Disuruh jelaskan nggak bisa jelaskan. Iya, kau diam dulu. Disuruh mendengarkan nggak bisa mendengarkan. Memang hewan domba kau ini loh. Kau dijelaskan nggak mau dijelaskan. Kau baca itu Matius 7:15 itu satu perikopnya sampai berapa ayat di bawah itu. Itu yang namanya perikop atau konteks. Nggak ngerti kau konteks, kau taunya softtek. Ya, Matius 7:15 itu sampai di ayat 20 di bawahnya 25-an, ya 25-an tuh, betul 23-an lah. Itu bicara tentang Yesus sedang menyampaikan bahwa ada nanti Paulus, tahu kau, pengajar sesat, yang mana si pengajar sesat ini membatalkan hukum Tuhan. Makanya nanti yang masuk neraka itu adalah yang tidak mengikuti perintah Allah Bapa. Kenapa? Karena yang masuk surga adalah yang mengikuti perintah Allah Bapa. Kau pengikut Paulus yang membatalkan perintah Allah Bapa kepada orang-orang di zaman Abraham, itu perjanjian kekal, bersunat dan tidak makan babi. Ngeri. Makanya kau masuk neraka. Dan di sini dikatakan, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Dari buah kelakuan Kristen kita mengenal kalian ini sesat atau tidak. Maka lihat sepanjang sejarah peradaban, mana agama yang paling banyak merusak peradaban? Kristen. 500 tahun inkuisisi, 400 tahun perburuan penyihir, 200 tahun kolonialisme, asimilasi dan paksaan. Inilah sejarah Kristen. Perang juga salib. Perang kok salib? Mana ada Islam perang Ka'bah? Adanya perang onta. Perang kok salib, simbol kutuk kok simbol kasih. Ngakunya agama kasih, yang ada perang salib. Mana ada perang Ka'bah, perang Al-Quran? Nggak ada. Kalian yang ada perang salib, ya. Jadi ketika Yesus berkata begini, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Yesus berkata di sini ada penyesat yang dia kelakuannya itu ibaratkan pohon yang buruk. Siapa dia? Paulus, pohon buruk. Kata Yesus tidak mungkin, di ayat 18-nya tuh. Tidak mungkin ada pohon buruk berbuah baik. Kata Kristen, mungkin pohon buruk itu akhirnya berbuah baik. Makanya kau terima Paulus menjadi rasul. Karena kalian tidak mengikuti perkataan Yesus. Yesus berkata. Umi dapatkah membuktikan pengajaran daripada rasul itu dari segi moral? Adakah yang mereka ajarkan untuk menyesatkan orang? Ada, nih. Siap kau pegangan yang kuat. Ini yang kau tunggu pertanyaan macam ini. Pegangan yang kuat. Kau catat ayatnya. Kau lihat ya. Aku tunjukkan. Jangan nangis. Tahankan dirimu. Pikul salibmu. Kuatkan imanmu. Pegang kuat-kuat kursi kau. Jangan kau sampai jatuh. Kenapa? Karena ini pedih kawan. Ya, ini datanya. Kau tunjukkan. Yang aku tunjukkan samamu. Catat.
Ah, nge-rap nggak aku? Nggak perlu nge-rap aku kan? Nggak perlu nge-rap. Nggak perlu nge-rap kita ya. Kita nggak perlu nge-rap guys ya. Terima kasih teman-teman ya. Nih, kau catat baik-baik nih. Kelakuan tidak bermoral nabi palsu. Ya deh. Izin sholat ya. Ya Uni, ya, dengar ya. Ya, abis ini Uni juga ya. Dengar baik-baik ya. Pertama, mengajarkan merampok untuk mengajarkan agama. 2 Korintus pasal 11 nomor 8. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu, ngajarin firman Tuhan sambil ngerampok. Minta dipuji. 2 Korintus 12 ayat 11. Sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji. Sebenarnya aku harus kamu puji. Minta dipuji. Itu gak kamu bermoral banget balikkan ini. teksnya. Karena Kamu balikkan teksnya. ya kau baca dulu, kau catat, kau selidiki. Kamu Jangan kau langsung bantah balikkan di sini. Kau aja teksnya. gak pernah baca diam. Saya Jangan nggak tekan. pernah baca. Kan aku bilang, kuatkan imanmu, keraskan taikmu. Udah aku bilang tadi kan, kuatkan imanmu, keraskan Udah pernah taikmu. baca, Pegangan yang tapi lu kuat biar balikkan gak goncang. teksnya. Bukti imanmu tergoncang, kau ganggu aku. Belum selesai ayat ku Lu balikkan bacakan. teks itu Diam loh. dulu, aku lagi nge-rap ini. Diam dulu. Minta upah dunia 1 Korintus pasal 9 nomor 11. Jadi jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, Tidak berlebih-lebihan ada itu. kalau kami Tidak menuai. ada saya jumpai satupun pengajar. Ya udah kau baca dulu. Kau bacalah. Ini orang gila ini. Kita lagi baca ayatnya dibilang nggak ada, tidak ada. Kau baca ayatnya dulu. Yang balikan teksnya. Yaudah Nggak kau baca, gitu yaudah. cara baca Yaudah kau teksnya, baca, tapi lu yang Yaudah, kau balikkan. baca. Baca. 2 Korintus pasal 11 nomor 18. Kau baca sekarang. Lu balik, lu Korintus- sama dengan Zuma yang balik-balik teks. Mulai nyerang pribadi. Ku pikir kau mau bantah tadi. Ternyata kau cuma mencret. Sudah aku bilang naik koma diskusi ini kalau minta bukti sama Unirifa, kau pegangan yang kuat, keraskan taikmu, keraskan imanmu. Ya, keraskan taikmu, kuatkan Sudahlah. imanmu. Hanya orang-orang Kristen yang bodoh yang kalian dapat. Kalian bodoh memang. Dikatakan bahwa karena Paulus berkata bahwa penyalipan itu suatu kebodohan. Memang kalian bodoh, mau diapakan? Tentang agama itu ndak akan gampang disetir. Apalah Kristen ini. Ngapalah kau? Ngomong apa kau, Dek? Lu parah. Apa parah? Katanya kau minta data, aku kasih kau datanya. Kau suruh baca nggak mau baca? Terus kalau hanya berkuar-kuar untuk cari Lalu duit. nggak cocok lidah kau bilang lalu-lalu. Nggak cocok lidah kau, serius. Kau bukan orang Jakarta, sok jaksel kau. Madeki Kalau hanya perlu. berkuar, Sok hanya jaksel. kuar-kuar untuk cari duit, jangan di sini. Kok kau cemburu aku banyak duit? Jangan Kalau jelekkan kau cari orang uang lain dan jual dapat duit. kalau kau cari uang susah, jangan kau marah sama aku cari uang gampang. Kok kau pula marah sama aku cari uang gampang? Saya banyak uang. Mana coba tunjukkan berapa Jadi saldo saya kau? nggak perlu cari di Mana sini. mungkin mukanya kayak gini punya banyak uang, guys. Coba sombong kali oten-oten ya. Saya punya banyak uang. Kau tengoklah lemari kau di belakang itu aja bukan lemari Olimpik aja. Lemari itu apa itu? Janganlah kau mempermalukan diri kau di sini, Dek. Kau mau cari Gak mungkin orang uang, banyak tapi uang fotonya kayak gitu agama caranya, lain. Dek. Kumis kau aja nggak simetris. Emang itu Dek, yang diajarkan oleh tidak Nabi kalian. mungkin orang banyak uang fotonya gini caranya. Nggak ada tuh orang kaya fotonya kayak gini. Nggak ada tuh orang kaya kumisnya nggak simetris, potongan rambutnya kayak model begitu. Nggak ada orang kaya kayak gitu, Dek, setahu aku. Kecuali orang kaya agak-agak gimana gitu. Orang kaya kok fotonya gini. Kumis nggak simetris. Bukti kau nggak bilang, bukti kau nggak mampu bayar cukur kumis. Bukti kau berkumisnya nggak simetris itu bukti kalau kau itu nggak mampu bayar tukang cukur dan rambut kau aja nggak jelas tuh dibonding enggak, diluruskan agama orang lain, menjelekkan agama orang lain. Emang itu yang diajarin agama. Kenapa aku harus menjelekkan agama yang sudah kau jelekkan sendiri? Kau yang bilang agama kau jelek kok, bukan aku kok. Dengan kau tidak mampu membantah data-data tadi, kau sudah membuktikan agamamu jelek sendiri. Buat apa aku mengatakan kotoran itu bau? Orang udah tahu kalau kotoran itu bau. Buat apa aku mengatakan agama kau jelek? Orang udah tahu kalau agama kau jelek kok. Ngapain aku bilang lagi? Buang-buang. Wih, bahasa Tuhan ya. Itu jangan salahkan si Gerson ya. Itu yang bicara Tuhannya barusan teman-teman. Karena kalau orang Kristen itu diurapi Roh Kudus. Saya Gerson yang ngomong, bukan Tuhan. Goblok lu. Loh, berarti tiap kalau orang Kristen itu bohong, berarti ada Roh Kudus berarti. Jadi Kristen ini bohong teman-teman. Kalau bilang mereka itu punya Roh Kudus. Yang kutanya di dalam badan kau ada Roh Kudus nggak? Saya manusia goblok. Di dalam badan kau ada Roh Kudus nggak, pintar? Lu ada setan di hidung tuh.
Iya, ya setan dalam lubang hidungku itu ada Tuhan kau, dalam lubang hidung kau ada Tuhan, tapi kelakuan kau kayak setan. Aku ada setan dalam lubang hidungku, tapi aku bisa tenang, bisa menenang, bisa mengajarkan. Lebih baik ada setan dalam lubang hidung daripada ada Tuhan, tapi Tuhannya kesurupan. Lu agama orang lain, goblok. Apa? Yang merendahkan agama kau siapa? Lu. Apa kataku? Ngomong gini-gini, Yesus gini-gini. Apa gini-gini? Yesus gini. Yang bilang Yesus gini-gini kau. Yang mengatakan Yesus terkutuk kami umat Islam atau kau? Parah. Yang mengatakan Yesus terkutuk. Iya, kalau aku cari uang kenapa rupanya? Iya, uangku banyak, kenapa? Iri kau. Parah, cowok. Kalau uangku banyak kenapa? Apa urusannya dengan mamamu dan bapakmu? Uang haram itu, uang haram. Kok kau pula yang mengharamkan uangku? Emang kau Tuhanku? Babi aja yang diharamkan Tuhan kau makan. Kok nangis kau Gerson? Kau jantan loh. Masa jantan di hadapan Unirivan nangis? Kayak mana ini kok jantan nangis di sini? Janganlah Gerson, kau jantan di sini. Masa kau jantan nangis di hadapan Bunda Gembala? Sedih kali aku dengarnya guys. Terisak-isak deh kayaknya Uni. Iya, terisak-isak dia. Termehek-mehek dia di sini. Kau sadar gak Gerson? Kalianlah sebenarnya yang menghina. Yang kalian kau yang menghina agama kau di sini. Coba, kau yang teriak-teriak. Iya, logikanya terkutuk itu baik nggak? Maksudnya menghinanya di dalam konteks apa itu? Gimana cara coba baca kitab kau Galatia pasal 3 ayat 13. Terkutuklah yang mati di tiang salib. Pertanyaanku, siapa yang mati di tiang salib? Monyong kau kan? Monyong. Oting. Ketika disentuh ke akalnya macet Bunda. Ya kan? Yo, Uniriva sudah buktikan rata-rata kawan Kristen kita banyak yang dungu naik ke atas, kemudian sok baik di awal seperti ular, tapi kemudian mulai ngata-ngatain kita botol, padahal yang botol dan dungu dia. Inilah Oten kerjaannya, hanya tantrum. Aku punya Roh Kudus tapi kata-katanya kotor. Setelah kata-katanya kotor langsung bilang Roh Kudus sudah pergi dari saya, Roh Kudus sudah meninggalkan saya. Giliran mereka kalau bicara tentang agamanya sok tahu dia lalu bilang ini dari Roh Kudus, ini dari Roh Kudus, ini dari Roh Kudus. Lalu ketika dia berkata kotor, dia bilang Roh Kudusnya sudah pergi dari saya, Roh Kudus sudah pergi dari saya. Dasar memang pengajaran Islam itu sudah sempit sampai mengajar agama orang lain begitu, bahas kitab orang lain. Iya, memang kami itu sudah sangat eksklusif. Kenapa rupanya? Oh, berarti terbatas itu ya? Kitab kalian apa yang terbatas? Ya? Yang terbatas Tuhan kau dalam rahim Maria. Sempit ya, makanya sampai nggak ada. Apa sempitnya? Sempit itu tempat keluar Yesus, perawan. Ajaran Al-Quran sampai nyinggung kitab orang lain ya? Kok nyinggung? Kok tersinggung kitab kau? Emang kau punya kitab? Lu bahas dulu. Ada paket guys. Bentar ya guys. Ayo Bang, ayo. Berfungsi nggak akalnya Bang ketika bahas tentang ini Bang? Ya Bang, waras nggak orang beli panci yang pancinya mau dibeli buat masak tapi dibeli panci bolong tuh? Yang mau beli panci bolong tuh waras nggak Bang? Jun, kasihan kita sama Gersonia. Uni kasih dia terapi dia dulu, kasihan anak ini loh. Anak ini tuh mungkin karena korban doktrin gereja ini. Ya, Uni mau ambil paket dulu. Sekalian Uni juga 5 menit ya. Oke ya, teman-teman lanjutkan dulu perjuangannya. Saya ada urusan 5 menit ya. Yang di TikTok, yang di YouTube saya matikan dulu. Nanti saya kembali lagi. Bunda Gembala kembali menyapa di acara Bunda Gembala yang Oten hanya bertanya kalau awam. Kalau berilmu silakan menjelaskan. Kalau bodoh akui saja, jangan sok paten-ten. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna ad-dina inda Allahi al-Islam.